Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 51. Dia menyelinap keluar dari balik pohon-pohon, terkejut melihat paman tersebut memegang pedang panjang yang selebar 3 jari. Aura tajam pedang itu berkobar, seluruh dirinya memancarkan energi yang terlihat dengan mata telanjang. Itu bukanlah energi mistis, tapi energi roh. Tanpa keraguan sedikit pun, dia adalah seorang kultivator abadi. Tapi, ada yang terlihat salah dengannya saat ini. Meskipun dia berusaha sangat keras untuk menahan apapun yang mempengaruhinya, lapisan demi lapisan kristal putih yang halus membentuk janggut dan alisnya tidak bisa menjadi apapun selain embun beku membeku di atasnya. Embun beku. Mengapa embun beku membeku di tubuhnya? Ah! Dengan desahan berat, pembunuh berjubah hitam terakhir menemukan dadanya tertusuk oleh pedang panjang yang memancarkan energi dingin yang menggigit. Pria berjubah hitam itu jatuh berlutut di tanah, darah memancar dari mulutnya. Matanya menatap tajam Ling Mohan dan dia membuka mulutnya yang penuh darah seolah mencoba mengatakan sesuatu tapi gagal. Pada akhirnya, dia menghela napas terakhirnya dan jatuh menjadi tumpukan yang tidak bergerak. Pada saat itu, tubuh Ling Mohan tidak bergerak sejenak, seolah membeku. Dia berdiri di sana diam seperti patung es, embun beku memancar keluar dari tubuhnya seiring dinginnya es 1000 tahun, begitu dingin sehingga bahkan Feng Jiu yang bersembunyi lebih dari 10 meter dari dia bisa merasakan kedinginannya. Tubuhnya yang kaku jatuh ke tanah, gemetar hebat saat dia bergulung menjadi bola. Bukan hanya itu, tetapi embun beku di wajahnya tampaknya semakin tebal. Melihat bahwa situasinya tidak terlihat benar, dia berlari mendekatinya dengan cepat. Paman, Paman, bagaimana kondisimu? Dia bertanya ketika dia berlutut di sampingnya. Dia hampir akan mengangkatnya sedikit ketika sentuhan ringan padanya menyebabkan rasa dingin menusuk tangannya. Aduh, sangat dingin. Dia menarik tangannya kembali refleksif, terkejut saat melihat sepasang mata menatapnya. Mengapa tubuhnya begitu dingin? Jika dibiarkan begitu, tidakkah dia akan membeku mati? Hanya sekejap dan dia menutup mata sekali lagi, bibirnya perlahan berubah ungu. Melihat bahwa situasinya kritis, dia menggigit rahangnya dengan keras dan memaksakan dirinya menahan kedinginan menusuk saat dia meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan Ling Mohan untuk mengambil denyut nadinya. Kesimpulan yang dia dapatkan membuatnya terkejut. Ini, racun embun 1000 tahun. Matanya melebar terkejut, menemukannya sulit dipercaya. Denyut nadinya menunjukkan bahwa ada energi yang sangat dingin mengalir di dalamnya dan itulah energi yang sangat dingin yang mengalir ke seluruh tubuhnya yang menyebabkannya jatuh ke dalam keadaan ini. Energi yang sangat dingin dan dingin itu jelas racun embun, dan bukan sembarang racun embun, tapi racun embun 1000 tahun. Tiba-tiba, dia mendengar suara kepanikan yang teredam mencapai telinganya melalui malam gelap dan merasa aura pembunuh mendekat. Dilihat dari jumlah aktivitas yang bisa dia dengar, tidak kurang dari 20 hingga 30 pengejar. Matanya mengerut saat dia menghitung cepat di hatinya. Melihat bahwa tidak ada tempat persembunyian di sekitarnya, dia segera menuangkan kekuatan mistisnya ke dalam jarinya dan menunjuknya ke titik kesadaran Ling Mohan. Pada saat berikutnya, dia mendorong pikirannya ke dalam ruang cincin dan membawa Ling Mohan ke dalam ruang cincin bersamanya. Saat keduanya lenyap dari tempat mereka, 30 pria berjubah hitam yang membawa pedang di tangan mereka mengelilingi area itu pada saat berikutnya. Pemimpin para pria itu melihat lebih dari 10 zombie pembunuh berjubah hitam tergeletak di tanah dan wajahnya segera berkerut. Suaranya rendah, dipenuhi dengan kemarahan yang tertahan. Energinya terdeteksi di tempat ini sesaat yang lalu. Dia tidak mungkin sudah jauh dengan racun embun di dalamnya. Temukan dia. Baik, para pria berjubah hitam menjawab serentak, membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk mencari sekeliling. Pada saat yang sama di dalam cincin ruang, Phoenix kecil berkacak pinggang saat dia menatap marah pada Feng Jiu, tidak pernah mengira bahwa dia akan membawa seorang pria yang mengeluarkan hawa dingin yang menusuk dari tubuhnya ke sini. Feng Jiu tidak punya waktu untuk memperhatikan bocah laki-laki itu pada saat itu karena dia sibuk menggunakan kekuatan mistisnya untuk melindungi meridian jantung Ling Mohan. Jika bahkan meridian jantung pun membeku, dia sudah pasti tidak akan jauh dari kematian. Phoenix kecil itu menyilangkan lengannya di dadanya saat dia menatap dengan mata yang menyempit pada orang asing yang telah memasuki wilayahnya, suaranya yang kekanak-kanakan dingin dan penuh dengan rasa cemburu saat dia berkata, itu racun embun, energi yang paling dingin di bawah surga. Sedikit kekuatan mistis yang kamu miliki tidak akan cukup untuk melindungi meridian jantungnya.
Pria ini, sama saja dengan mati. Pada saat itu, wajah Feng Jiu tidak menunjukkan kemalasan biasa yang selalu dia tunjukkan karena tangannya tetap menekan dada kirinya. Matanya serius dan suaranya tegas saat dia berkata, dia telah membantuku sebelumnya, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Phoenix kecil tertarik oleh tekad yang kuat di wajahnya dan bertanya dengan suara kecil, bagaimana kamu ingin menyelamatkannya? Terhadap racun embun 1000 tahun, bahkan aku yang disegani tidak berdaya melawannya dan tidak bisa membantumu dengan itu. Tidak, kamu bisa membantu. Kata Feng Jiu, tiba-tiba menampilkan senyuman yang sangat dalam. Mendengar itu, Phoenix kecil mengedipkan matanya dengan bingung, merasa agak penasaran. Dia hampir saja bertanya padanya apa yang dia maksud ketika dia melihat Feng Jiu membuka baju pria itu, mengungkapkan dadanya yang tertutup lapisan embun. Feng Jiu mengumpulkan kekuatan mistisnya ke dalam tangannya dan menekannya ke sebuah titik akupuntur di tubuhnya. Datanglah ke sini. Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah Phoenix kecil. Hah, untuk apa? Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Phoenix kecil masih berdiri dan pergi untuk berdiri di sampingnya. Feng Jiu tersenyum padanya dengan sangat lembut sehingga membuat seluruh tubuhnya merinding. Dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menjerit kesakitan. Ah, tanganku yang mulia, darah mengalir keluar dari tanganku yang mulia. Kamu, wanita, apa yang kamu lakukan? Dia menatap Feng Jiu dengan marah, hatinya merasa sangat tersakiti. Aku hanya perlu meminjam sedikit darahmu untuk digunakan dan hanya luka yang sangat kecil. Aku tidak akan mengambil terlalu banyak. Dia menarik tangan kecilnya dan menempatkannya dekat bibir Ling Mohan, meneteskan darah yang mengalir keluar dari jari kecil itu ke mulut Ling Mohan. Saat darah Phoenix kecil masuk ke mulutnya, rasa dingin es di tubuhnya perlahan mulai lenyap, seolah sedang ditekan. Gelombang panas meluap di seluruh tubuhnya dan panasnya menghangatkan tubuhnya yang membeku. Tubuh yang tadinya bergulung menjadi bola juga perlahan-lahan melurus. Darah dari diriku yang mulia begitu berguna. Phoenix kecil baru saja menyadari ini adalah maksud kata-katanya sebelumnya. Melihat bahwa tubuh Ling Mohan akhirnya mulai menghangat, Feng Jiu menghela napas kecil lega sebelum dia melanjutkan, kamu adalah Phoenix api kuno, dan darah Phoenix api dikenal sebagai yang paling membara, maka secara alami akan bisa menekan racun embun dalam tubuhnya. Sambil berbicara, dia menggosok kepalanya yang kecil dan berkata dengan tertawa, terima kasih banyak. Kamu telah membantuku melunasi utangku padanya. Phoenix kecil memalingkan wajahnya dengan cemberut, tetapi di dalam hatinya, dia benar-benar senang mendengar kata-kata itu dari Feng Jiu. Berapa lama kamu berniat meninggalkannya di sini? Apa yang akan kamu lakukan saat dia bangun? Ada orang di luar sana yang mencari nyawanya dan setelah orang-orang itu menjauh sejenak, aku akan membawanya keluar, dinginnya es di dalamnya telah ditekan dan dia seharusnya segera mendapatkan kesadaran. Dan dengan kemampuannya, dia akan baik-baik saja begitu dia bangun. Dengan kata-kata itu, Phoenix kecil tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan Feng Jiu melakukan seperti yang dia katakan dia akan lakukan di mana dia membawa Ling Mohan keluar dari ruang itu dan meninggalkannya di rumput setelah sekitar 1 jam kemudian. Paman, ini mungkin dianggap sebagai aku menyelamatkan nyawamu kali ini. Aku memiliki sesuatu yang harus aku lakukan dan kita akan berpisah di sini. Dia melihat bulu mata di matanya bergerak sedikit dan tahu bahwa dia mulai sadar dan dia segera menggunakan langkah anehnya untuk cepat bergerak lebih dalam ke dalam hutan. Tak lama setelah dia pergi, Ling Mohan mendapatkan kesadarannya kembali. Di kepalanya, dia masih bisa mendengar suara anak pengemis kecil bergema di dalam. Dia merasa sangat bingung saat melihat tubuhnya yang telah pulih ke keadaan semula. Dia terkejut ketika merasakan bahwa dinginnya es di dalam dirinya telah ditekan, dan dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan tanda-tanda anak pengemis kecil. Sementara itu, Feng Jiu khawatir bahwa orang bodoh, Guan Xilin mungkin masih berada di tempat yang sama menunggunya dan dia bergegas melewati malam menuju tempat itu. Ketika cahaya menyinari cakrawala, dia akhirnya mencapai dasar pohon yang sama dan tidak melihat tanda-tanda orang bodoh berada di sekitar mana dia menghela napas lega. Tampaknya dia pergi. Itu bagus, itu akan menyelamatkanku dari kekhawatiran bahwa dia masih bodoh menunggu di sini untukku. Namun, begitu kata-katanya hampir jatuh, tiba-tiba dia mendengar suara yang familiar teriak dari jauh, dan raungan marah dari binatang buas. Ketika dia mendengar suara-suara itu, wajahnya segera berubah dan dalam sekejap, tubuhnya sudah bergerak ke arah itu. Namun, ketika dia mencapai tempat itu dan melihat pemandangan di depan matanya, dia terdiam sejenak di tempat.
Dia hanya melihat pria itu tertutup seluruhnya oleh darah, bertarung dengan harimau buas dengan tangan kosong, pakaian di tubuhnya robek oleh cakar tajam harimau itu, sayatan-sayatan dalamnya mengerikan untuk dilihat. Dan mengelilingi mereka, adalah bangkai serigala abu-abu yang berjumlah lebih dari 10. Saat dia masih tercengang dengan fakta bahwa dia telah membunuh lebih dari 10 serigala abu-abu dengan kekuatannya sendiri dan masih bergulat dengan harimau buas, tiba-tiba dia melihatnya memutar tinjunya dan kekuatan mistik berkumpul di sekelilingnya. Dengan suara bam keras, itu menyerang harimau yang beratnya setidaknya beberapa ratus kaki dan mengirimnya terbang melalui udara. Harimau buas itu meraung menyedihkan dan jatuh berat ke tanah, berputar beberapa putaran dari kekuatan. Dia bahkan telah mendengar suara retak dari tulang yang patah dari harimau tersebut. Anak kecil, Guan Xilin berbalik dan berseru dengan kaget gembira, mengangkat tangan untuk menyapu darah dari wajahnya dan mengelapnya dengan tergesa-gesa pada pakaiannya sebelum berlari ke arah Feng Jiu untuk berkata, "Anak kecil, aku pikir ada sesuatu yang terjadi padamu. Hati-hati." Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Guan Xilin telah berteriak dan melompat ke arahnya pada saat yang sama, mengulurkan kedua tangannya untuk mendorong Feng Jiu keluar dari jalan. Kecepatan dari segala sesuatu yang terjadi membuat Feng Jiu yang telah mendeteksi bahaya yang menghampiri dari belakang dan berbalik tidak bisa menghindari Guan Xilin tepat waktu dan telah didorong ke tanah olehnya. Raungan marah dari harimau buas, diikuti oleh nafas terengah-engah dan jeritan dari Guan Xilin terdengar sebelum dia berkata, "Anak kecil, cepat, lari." Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga ini membuat Feng Jiu terdiam saat dia menatap Guan Xilin yang berlumuran darah yang memiliki setengah bahunya dalam rahang harimau buas. Matanya berubah merah dan dia segera mengeluarkan belati dan bergegas maju. "Kau binatang terkutuk." Dia melompat dan meraih sekelumit bulu, belati di tangannya menusuk dengan kejam ke leher binatang itu. Harimau itu meraung kesakitan, tetapi pria yang dipegangnya tidak dilepaskan, sampai belati kejam Feng Jiu kembali menghujam dalam ke lehernya di mana dia jatuh ke tanah dengan suara keras, menggeram dan bergerak pada nafas terakhirnya. Guan Xilin, apa kau baik-baik saja?" Dia sedikit panik saat dia membuka rahang harimau itu dan menariknya keluar, menatap bahu yang berdarah liar, dan lengan kanan yang menggantung lemas. Hatinya, tiba-tiba gemetar sejenak. Cedera seperti ini. Tangannya, anak kecil, apakah kamu terluka? Dia bertanya dengan khawatir, suaranya terdengar agak lemah. Mendengar apa yang dia katakan, hati Feng Jiu menyempit dengan erat, dan pikirannya tersapu oleh kesedihan. Matanya memerah, dia mengeluarkan obat dan menaburkannya ke luka untuk menghentikan pendarahan saat dia memarahi, "Apakah kamu bosan hidup? Siapa yang meminta kamu menyelamatkanku? Aku bisa menghindar dari itu. Mengapa kamu datang mendorongku?" Tidak ada yang pernah berusaha untuk berdiri di depannya dengan begitu tanpa pamrih di hadapan bahaya seperti ini sebelumnya. Tapi dia, orang bodoh besar di sini telah melakukan persis seperti itu. Bodoh sekali. Dia tidak bisa lebih bodoh dari ini. Tapi kali ini, hatinya yang dingin dan acuh telah tergerak di sudut kecilnya. Sebuah emosi asing dan tidak dikenal membuatnya merasa duka membanjiri dia dalam gelombang dan matanya terasa panas seperti kabut telah terbentuk di depan mereka, menyebabkannya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Maafkan, aku panik dan lupa." Dia menampilkan senyuman yang jujur dan tulus. Tapi karena luka-luka yang dia alami sangat parah, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dengan pakaian yang direndam darah itu, Guan Xilin terlihat seolah-olah ada kemungkinan dia akan mati kapan saja saat itu. Anak kecil, aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah dan akan tidur sebentar." Suara dia semakin lemah, dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya saat dia jatuh pingsan. Sinar matahari hangat jatuh ke dalam hutan dan menyinari wajah Guan Xilin. Alisnya sedikit berkerut dan jari-jarinya di tangan kirinya bergerak sedikit juga. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan membuka matanya dan menatap agak bingung, pada sinar matahari yang menjulang turun melalui kanopi daun tebal di atas kepalanya. Sudah bangun. Suara lembut dan hangat mencapai telinganya yang membuat Guan Xilin terkejut. Anak kecil. Dia ingin duduk tetapi luka di tubuhnya terasa sakit sehingga dia terengah-engah dan jatuh kembali. "Lukamu belum sembuh dengan baik. Jangan terlalu banyak bergerak." Feng Jiu menahannya, matanya penuh dengan campuran emosi saat dia menatapnya sebelum dia bertanya, "Kamu bahkan tidak tahu dengan nama apa aku dipanggil, jadi mengapa kamu mau mengambil risiko hidupmu begitu sembrono untuk melindungiku?" Anak kecil, kamu marah." Dia menatap anak pengemis kecil dengan gugup.
Jawab aku. Melihat bahwa matanya serius, dia berkata, aku lebih tua darimu, dan kamu seperti adik kecil bagiku. Ketika ada bahaya, tentu saja aku harus melindungimu. Feng Jiu terkejut, tidak pernah mengharapkan alasannya begitu sederhana dan jujur. Anak kecil, namaku Feng Jiu. Dia membuka mulutnya tiba-tiba, matanya menatap wajah itu yang terdiam dalam keheningan. Selain itu, aku seorang gadis. Gadis. Kali ini kejutan itu nyata dan dia mulai terbata-bata. Karena tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, di mana kamu akan menemukan seorang gadis yang mampu menghadapi sekelompok serigala sendirian. Selain itu, dia selalu melihatnya sebagai lelaki dan tidak pernah sejenak pun berpikir bahwa dia akan ternyata menjadi perempuan. Melihat dia benar-benar terkejut, matanya berkedip dan dia berkata, tendon bahu kananmu putus dari gigitan binatang itu. Oh, dia melirik ke arahnya dan menjawab. Yang aku maksud adalah, lengan kananmu lumpuh. Kali ini, dia ragu sejenak dan menundukkan pandangannya. Sekarang menyesal. Mendengar itu, Guan Xilin melihat ke arahnya dan menggelengkan kepala untuk mengatakan, aku tidak menyesal. Jika aku tidak maju untuk menghalangi, mungkin itu akan menggigitmu dan kamu mungkin tidak akan bertahan hidup. Aku seorang pria, dan jauh lebih besar dari kamu. Aku hanya melumpuhkan satu lengan. Aku baik-baik saja. Jika aku tidak bisa memegang pedang di tangan kananku, aku akan melatih tangan kiriku. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu terkejut untuk waktu yang lama dan ketika dia akhirnya pulih, senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, kamu bodoh seperti yang aku pikirkan. Anak kecil, tidak, Jiu Er. Aku tidak bodoh. Aku hanya terlalu jujur. Dia menarik sisi mulutnya dan tertawa keras, tampaknya tidak jatuh ke dalam depresi dengan lengan kanannya yang lumpuh. Akankah seseorang yang jujur memberitahu orang bahwa dia jujur? Dia mengangkat alisnya dengan jelas, memutuskan diam-diam di hatinya bahwa dia pasti harus menyembuhkan lengan kanannya. Jiwer, apakah kamu mengalami bahaya ketika kamu pergi memetik herba? Mengapa kamu pergi begitu lama? Ketika dia teringat bahwa dia telah menunggu di sana selama 1 hari dan 1 malam tetapi masih belum melihatnya kembali, dia pikir bahwa dia telah bertemu dengan binatang buas dan dia berlari keluar bermaksud untuk menemukannya. Tak disangka, dia diserang oleh serigala dan harimau. Ada beberapa hal tak terduga yang terjadi dan aku dikejar di seluruh hutan oleh 2 beruang. Apakah kamu lapar? Aku akan pergi berburu daging liar dan memanggangnya untuk kita makan. Dia melompat tanpa banyak penjelasan. Mengenai pengalaman yang telah dia alami dalam 1 hari dan 1 malam terakhir, dia tidak berniat untuk bicara banyak tentang itu. Lapar, tapi jangan pergi terlalu jauh. Katanya dengan nada sedikit khawatir. Aku tahu. Dia tersenyum dan bangkit untuk berjalan-jalan mengelilingi sekitarnya. Beberapa hari kemudian di hutan 9 jebakan. Beberapa hari interaksi telah membuat mereka semakin dekat satu sama lain dan mengetahui bahwa Feng Jiu sendirian tanpa ada orang lain. Guan Xilin mengatakan bahwa dia ingin mengakui dia sebagai saudara perempuannya. Tidak dapat meyakinkannya sebaliknya, Feng Jiu merasa bahwa tidak begitu buruk memiliki dia sebagai kakak laki-laki dan oleh karena itu, mereka berdua telah melakukan upacara yang sangat sederhana bagi mereka untuk bersumpah kepada surga, untuk mengakui pasangan tersebut sebagai saudara dalam sumpah. Jiwer, ayo pergi ke kota hutan batu. Ketika gumpalan darah di otaknya tersebar, dia telah mendapatkan kembali ingatannya, tetapi dia tidak merasa ingin pulang. Tentu saja. Bagaimanapun, mari kita keluar dari sini dulu dan lihat saja. Dalam situasi saat ini, kemanapun dia pergi sama saja baginya. Oleh karena itu, mereka segera melanjutkan perjalanan mereka, menuju ke kota hutan batu. 2 hari kemudian, kota hutan batu. Pakaian yang robek dan kumal masih ditutupi oleh darah, wajah tampannya sangat kotor dan tertutupi kotoran. Ditambah dengan lengan yang besar dan berotot, dia terlihat seperti seorang yang biadab. Sedangkan untuk Feng Jiu, kemeja putih yang dikenakannya telah berubah menjadi abu-abu dan wajahnya tertutup oleh jus herbal. Dia tertutup kotoran juga, terlihat tidak berbeda dari seorang pengemis kotor. 2 orang ini masuk ke kota hutan batu dan mereka secara alami telah menarik cukup banyak pandangan penuh ejekan di mana bahkan orang-orang yang melewati mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari mereka, takut untuk berkontak. Atmosfer di dalam kota begitu berbeda. Seru Feng Jiu saat dia mengambil napas dalam-dalam, yang hanya membuatnya mencium semua aroma harum dari berbagai macam makanan yang benar-benar meresap ke udara. Jiwer, kita perlu pergi dulu untuk berganti pakaian.
Atau tidak peduli penginapan atau tempat lain tidak akan pernah membiarkan kita masuk, kata Guan Xilin, menarik pakaian yang koyak-koyak yang menempel di tubuhnya. Mari kita lihat apakah ada toko yang menjual pakaian jadi di dekat sini. Dia berkata sambil melihat sekeliling. Matanya jatuh ke suatu tempat yang jauh dan dia segera menarik Guan Xilin untuk berjalan ke arah itu. Di sana, ada satu di sana. Tunggu. Dia menahannya dengan cepat sebelum bertanya dengan lembut, Jiwer, apakah kita punya uang? Tanpa uang, bagaimana kita akan membeli pakaian? Mendengar itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, mengapa aku tidak punya uang? Jangan khawatir, aku punya. Setelah mengatakan itu, dia menggoyangkan tas kecil yang tergantung di pinggangnya dan berkata, ayo. Tidak hanya 1 set, bahkan 10 set tidak akan jadi masalah. Mendengar bahwa dia memiliki uang, senyum mulut Guan Xilin terbelah dan keduanya berjalan bersama ke toko pakaian. Kakak, pakailah yang ini. Ini cocok untukmu. Dia mengambil jubah hitam yang agak berkualitas baik dan memberikannya padanya untuk mencobanya. Itu akan baik. Itu akan menjadi yang satu. Dia tidak memiliki keberatan dan mengambil pakaian untuk mencoba lebih lanjut. Setelah sejenak, dia kembali keluar setelah berganti dan melihat Feng Jiu memilih pakaian pria untuk dirinya sendiri yang membuatnya berkata, Jiwer, mengapa kamu memilih pakaian pria? Kita sudah kembali ke kota dan kamu tidak perlu berpakaian seperti laki-laki lagi. Pakailah gaun. Wanita harus mengenakan gaun yang membuat mereka terlihat lebih cantik. Karena, di rumah bersama keluarganya, semua wanita suka mengenakan gaun dan setiap kali mereka berbelanja, selalu lebih dari 10. Itu membuatnya berpikir adik perempuannya juga harus mengenakan gaun dan tidak selalu membuat dirinya terlihat seperti pengemis kecil. Pakaian pria lebih praktis. Saat dia menjawab, dia hampir memberikan beberapa set pakaian yang telah dia pilih kepada penjaga toko ketika dia merasa sedang ditarik ke departemen wanita di mana dia memanggil penjaga toko, datanglah. Berikan padaku yang ini, dan yang itu dan berikan mereka kepada adik perempuanku. Melihatnya, Feng Jiu terjebak di antara tawa dan air mata. Tetapi setelah memikirkannya sebentar lagi, dia menyerah. Mereka sekarang berada di kota dan dia tidak perlu berpakaian seperti pengemis, jadi apa salahnya kembali ke pakaian wanita. Bawakan aku yang berwarna merah di sana. Dia tiba-tiba berkata kepada penjaga toko yang berdiri di samping. Tentu. Penjaga toko tidak menyadari bahwa pengemis kecil itu sebenarnya seorang gadis tetapi dia masih cepat membawa baju merah. Apakah kamu punya cadar? Berikan aku beberapa cadar berwarna merah. Saat dia memberi instruksi kepada penjaga toko, dia memilih beberapa potongan lagi untuk Guan Xilin sebelum mengeluarkan peraknya dan berkata, berapa tagihannya? Jiwer, kamu tidak akan berganti pakaian. Dia tersenyum dan berkata, kamu gantilah ke pakaian baru. Pakaian yang aku pakai tidak sobek atau koyak tapi hanya kotor. Kita akan pergi mencari penginapan nanti dan aku akan mandi dulu sebelum berganti. Jika tidak, aku akan merasa tidak nyaman dengan pakaian baru ini. Itu juga benar. Guan Xilin mengangguk dan mereka berangkat mencari penginapan. Jiwer, kamu pergi dulu dan mandilah. Kakakmu akan membantumu menjaga pintu. Di luar kamar, Guan Xilin menempatkan dirinya di depan pintu kamar Feng Jiu, bermaksud untuk berdiri sebagai dewa pintu untuk menjaga dirinya. Melihat sikap tegas yang diambilnya saat menanamkan dirinya di depan pintu Feng Jiu tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu. Ini sebuah penginapan. Aku hanya perlu menutup pintu dan tidak ada kebutuhan bagimu untuk menjaganya, kamu pergi mandi juga. Aku sudah sangat lapar. Kita akan pergi makan sesuatu segera setelah ini. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mendorong Guan Xilin ke dalam kamar di sebelahnya. Mendengar Feng Jiu menyebutkan bahwa dia lapar, Guan Xilin tidak punya pilihan selain menyerah. Baiklah, ingat untuk menutup pintunya dan aku akan menunggumu di luar setelah aku selesai mandi. Dia dengan mudah menyetujui sebelum dia berbalik dan masuk ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, sebelum dia melangkah ke area terhubung di mana air mandi telah disiapkan untuknya. Mungkin karena ini pertama kalinya dia menjadi kakak bagi seseorang, Guan Xilin sangat protektif terhadap Feng Jiu. Terutama setelah mengetahui bahwa dia seorang gadis, menjadi lebih dari itu. Terburu-buru mandi dan berpakaian dengan cepat, dia segera keluar untuk berdiri menjaga di luar pintu kamar di sebelahnya, yang menarik banyak pandangan ingin tahu dari tamu lain yang berjalan melewati. Waktu yang dibutuhkan Feng Jiu untuk selesai mandi tidaklah singkat, hampir butuh 1 jam sebelum pintu kamar terbuka dari dalam.
Guan Xilin mendengar pintu terbuka di belakangnya, dan ketika dia berbalik untuk melihat ke dalam, matanya tidak sengaja terbuka sangat lebar, kejutan di matanya dan ketidakpercayaannya terlihat sepenuhnya di wajahnya. Jiwer, ya, Feng Jiu menjawab, sudut bibir di bawah tabir wajah merah sedikit terangkat saat senyum mekar di bibir itu. Meskipun wajahnya telah hancur, tubuhnya masih sangat menarik. Garis-garis panjang dan rampingnya mengisi gaun merah yang mencuri perhatian dengan sangat baik, seperti matahari terbenam yang mempesona, begitu cantik sehingga tidak bisa dipandang lurus. Tabir merah yang menyelimutinya menambahkan unsur misteri yang membuat seluruh dirinya memberikan nuansa misterius, yang membuat orang-orang ingin mencuri pandang ke kecantikan yang tersembunyi di bawahnya, tetapi tidak bisa melihat menembus tabir. Berbalut sepenuhnya dengan warna merah, dia mempesona dan memikat, dan pada saat yang sama liar dan mencuri perhatian. Terutama ketika dirinya mengeluarkan arogansi dingin seperti bunga peach merah di tengah salju, begitu cantik sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Melihat kecantikan berwarna merah di depan matanya, Guan Xilin tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama, hanya berpikir adik kecil yang dia miliki sangatlah cantik. Tetapi melihat rambutnya yang lembut dan mewah tergerai di belakangnya, hanya terikat longgar dengan pita sutra merah, dengan untaian yang tergantung longgar di sisi wajahnya, yang hanya menambah pemandangan yang menarik dan memikat. Mata yang terlihat di atas tabir pada saat itu sedikit terpejam tersenyum, alisnya memancarkan keyakinan dan keberanian. Apa yang dia lihat benar-benar membuatnya merasa tidak mungkin menghubungkannya dengan pengemis kecil kotor yang biasa dia lihat. Jiwer, kamu benar-benar cantik, bahkan peri tidak seindah dirimu. Hihihe. Bibirnya terbelah menjadi senyum konyol dan ketika dia memikirkan bahwa gadis yang begitu cantik adalah adiknya, hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kebanggaan. Ayo pergi, katanya dengan tawa ringan. Berpakaian dengan pakaian feminin membuatnya dalam suasana hati yang cukup baik saat dia bergerak untuk turun ke bawah. Oh, baiklah. Dia buru-buru mengejar dan tampaknya sudah memikirkan sesuatu, dia memalingkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan, dia melihat semua pria di bawah semua menatap dengan terkejut dan kagum pada adiknya. Melihat itu, selain merasa bangga di hatinya, dia dengan diam berjanji dalam hatinya bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk menghilangkan bekas luka di wajah Jiwer. Baru ketika keduanya meninggalkan penginapan itu para pria di dalam tiba-tiba mendapatkan kembali kesadarannya. Sangat cantik. Siapa wanita itu? Kapan kecantikan yang memikat seperti itu datang ke kota kita? Sementara itu, di sebuah restoran di seberang penginapan, berdiri di dekat jendela, Murong Yisuan melihat sosok berwarna merah lewat dan matanya tiba-tiba menjadi bingung. Kenapa? Sosok belakang orang itu terasa begitu akrab. Karena keraguan di hatinya, dia turun tangga untuk mencari sosok merah yang dia lihat. Di sisi lain, Feng Jiu dan Guan Xilin menemukan sebuah restoran yang bagus dan memesan sebuah ruangan pribadi, memesan lebih dari 10 hidangan dan 2 jeriken anggur, menutup pintu rapat sebelum mereka duduk untuk makan. Meletakkan tabir wajah di samping, Feng Jiu menuangkan anggur saat dia berkata, "Kakak, mari kita tinggal di sini untuk sementara. Mari kita cari tempat kecil yang tenang dengan halaman yang bagus untuk kita sewa. Itu akan jauh lebih nyaman daripada menginap di penginapan. Baiklah, kita akan mencarinya segera setelah ini." Terkait dengan itu, Guan Xilin sama sekali tidak memiliki keberatan. Jiwer, jangan terus minum anggur. Makanlah beberapa sup rebus 2 kali lipat dulu. Dia menuangkan sup ke dalam mangkuk dan menggunakan sendok untuk mengambil sepotong daging yang digoreng dengan telur. Coba, lihat apakah enak. Kamu makan. Aku akan melakukannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia melihat bahwa dia tidak terlalu terbiasa menggunakan tangan kirinya dan bahkan tidak bisa memegang sumpit dengan benar, maka dari itu dia memilih sedikit dari setiap hidangan dan menumpuknya ke dalam mangkuknya dan dia berkata, "Setelah beberapa waktu ketika aku bisa meningkatkan kultivasiku, aku akan mencari semua tanaman obat yang diperlukan untuk menyembuhkan tangan kananmu." Mendengar kata-kata itu membuatnya terkejut sejenak dan dia bertanya, "Masih bisa disembuhkan?" "Iya, hanya saja hal-hal yang dibutuhkan tidak mudah ditemukan." Dia meminum habis mangkuk sup dan sumpitnya mengambil beberapa suapan dari hidangan saat dia berkata, "Tapi tidak akan ada masalah, aku memiliki keyakinan sepenuhnya bahwa aku dapat mengembalikan lenganmu seperti sedia kala." Dengan keahliannya dalam bidang kedokteran, selama dia dapat menemukan semua tanaman obat yang diperlukan, tidak ada penyakit yang tidak bisa dia obati. Belum lagi itu hanya urat di sekitar bahu yang putus akibat gigitan, bahkan jika lengan terputus sepenuhnya, dia akan dapat menyambungnya kembali.
Meskipun dia tidak menyesali kenyataan bahwa lengannya lumpuh, tetapi mendengar dia mengatakan bahwa itu masih bisa diobati membuatnya merasa sangat senang. Jiwer, jika lenganku benar-benar bisa sembuh, maka aku akan bekerja sangat keras dalam kultivasi dan melindungimu. Tentu saja, dia mengangguk dan tersenyum. Dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup besar. Dengan hanya kekuatannya sendiri, dia sudah bisa mengalahkan sekelompok serigala dan harimau buas, bisa dibayangkan seberapa meledak kekuatannya saat dipaksa ke sudut. Dia juga percaya bahwa dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Di lantai bawah, Murong Yisuan sedang minum di meja di tingkat pertama, matanya yang terkumpul terlihat dalam pemikiran yang mendalam. Dia tidak tahu apa yang membuatnya mengikuti sosok itu sampai ke sini dan dia tidak mengerti mengapa pikirannya berpikir bahwa sosok berwarna merah itu King Ge. Tetapi dengan satu pandangan dari atas sebelumnya, punggungnya memang sangat mirip. Tetapi setelah mengikuti mereka sampai ke sini, dia tidak lagi begitu yakin pada saat itu, karena perbedaan kedua orang itu tidak sama. King Ge lembut dan bicara dengan lembut, sementara wanita berpakaian merah itu liar dan memikat. Setelan pakaian merah di tubuhnya sangat mencolok dan juga King Ge-nya juga luar biasa, tetapi berbeda dari orang ini. Selain itu, dia tidak pernah mengenakan warna merah. Mengapa dia curiga bahwa King Ge yang sudah dalam perjalanan kembali adalah palsu? Sikap-sikap itu, setiap alis berkerut dan setiap senyuman sama akrabnya dan sudah jelas seharusnya dia. Namun, suara di hatinya masih mempertanyakan itu, yang membuatnya tidak punya pilihan selain merasa curiga. Setelah waktu yang lama telah berlalu, ketika pintu ruangan pribadi di lantai atas dibuka, sosok berwarna merah muncul di depannya sekali lagi. Mata terkejut dan memikat para pelanggan baik di lantai atas maupun di lantai bawah tidak bisa membantu tetapi mengikuti langkahnya tanpa daya. Tabir wajah yang sedikit bergoyang saat dia berjalan membuat mereka semua berharap dengan keras untuk angin kencang yang bisa meniup pada saat itu, yang akan meniup tabir wajah itu dan mengungkap apa yang ada di bawahnya. Murong Yisuan mengangkat matanya untuk melihat dan dia melihat wanita berpakaian merah dengan perbedaan yang menarik perhatian perlahan berjalan ke bawah. Setiap langkah yang dia ambil penuh keyakinan dan penuh dengan keanggunan, pakaiannya merah seperti api, terang seperti matahari terbenam. Tetapi dari dirinya, terpancar udara dingin yang tidak dapat didekati, membuat orang yang mendekatinya dengan cepat merasakan kehadiran udara yang mulia dan dihormati seorang penakluk, yang terpancar secara alami dari tubuhnya. Mendeteksi bahwa sepasang mata sedang memeriksa dirinya, Fei Jiu refleksif berbalik untuk melihat ke arah itu. Ketika mata mereka bertemu, tidak ada yang mengerti cahaya yang berkilau di mata mereka. Ketika dia melihat Murong Yisuan, Feng Jiu sedikit terkejut. Terkejut bahwa dia akan melihatnya di sini. Sebenarnya, dia telah memperhatikan bahwa seseorang mengikuti mereka sebelumnya. Tetapi karena dia tidak merasakan niat jahat datang dari orang itu, dia tidak mempermasalahkannya. Ketika dia memikirkan kembali sekarang, orang itu yang mengikuti mereka pasti adalah dia. Tapi, bukankah dia menemani Feng King Ge? Mengapa dia muncul di sini? Dan tatapan tajam di matanya, apa artinya itu? Di bawah tabir, senyum main-main muncul di bibirnya. Matanya acuh saat dia berbalik, dia melanjutkan langkahnya keluar. Namun, dia baru melangkah beberapa langkah ketika pria yang tadinya duduk tiba-tiba berdiri tepat di depannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat matanya untuk melihatnya. Murong Yisuan juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di depan Feng Jiu dan diam-diam menatap matanya, seolah-olah mencoba mendeteksi sedikit keakraban dari dalam mata itu, tetapi dia kecewa. Meskipun sepasang mata itu hampir persis sama dengan miliknya, tetapi tampilan liar dan tak terkendali yang dimiliki mata itu tidak miliknya. Mata di hadapannya benar-benar cantik, sama seperti sepasang mata yang dimiliki oleh orang dalam ingatannya. Tetapi mata Feng King Ge yang dia ingat hangat dan lembut, sementara yang sekarang di hadapannya menyembunyikan tatapan tajam dan menusuk, dua perasaan yang benar-benar berbeda membuatnya sedikit bingung dan dia tidak tahu bagaimana cara membedakan di antara keduanya. Hei bocah, apa yang kamu lakukan? Melihat bahwa sesuatu tidak tampak benar, Guan Xilin segera melangkah maju dan tubuhnya yang berotot tiba-tiba berdiri di antara mereka berdua, memblokir tatapan yang sedang mereka bagi. Murong Yisuan kembali berfokus dan berbalik untuk melihat pria tinggi di depannya. Dia memberinya senyum halus dan berkata, "Saudara, aku melihat bahwa wanita itu sangat mirip dengan seorang temanku dan aku hanya ingin menyapanya." Mungkin udara yang halus dan berbudaya yang keluar dari sikapnya meyakinkan Guan Xilin bahwa dia bukan penjahat,
maka dia ragu sejenak sambil memalingkan kepalanya untuk melihat orang yang tepat di belakangnya. Gadis, bunga persik di biara bunga persik mekar di bulan Maret. Dia menatapnya dengan diam, matanya begitu lembut hingga hampir menetes darinya. Dan pernyataan yang tampaknya tidak masuk akal itu membuat Guan Xilin bingung, di mana dia bisa memahami maksudnya. Hanya hati Feng Jiu yang meloncat. Dari dalam ingatannya, ada adegan yang sangat menyenangkan. Kakak Murong, saya mendengar bahwa bunga persik di biara bunga persik adalah yang paling indah. Kontras merah dan putihnya saling melengkapi dengan sempurna dan mereka menutupi seluruh gunung dalam satu stretch tak berujung. Apakah itu benar-benar benar? Di bawah pohon persik, seorang gadis yang sangat cantik bertanya dengan kepala sedikit diangkat. Kekagumannya yang mendalam jelas terlihat saat dia melihat pria berjubah putih di sampingnya. Mata pria berjubah putih itu begitu lembut saat dia meraih tangan gadis cantik di sampingnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Ya, bunga persik di biara bunga persik membentang lebih jauh dari yang mata bisa lihat, dan ketika angin bertiup, kelopak merah memenuhi udara seperti hujan bunga. Tunggu bulan Maret tahun ini ketika bunga persik mekar, aku akan membawamu ke sana. Tunggu bulan Maret tahun ini ketika bunga persik mekar, aku akan membawamu ke sana." Matanya yang sedikit tertunduk tiba-tiba berkedip dalam sekejap kejutan dan hatinya sedikit berdesir dengan sakit. Dia tahu, itu adalah kasih sayang dan kerinduan yang mendalam yang dimiliki pemilik asli tubuh untuk Murong Yisuan. Orang itu ada di sini, kata-kata itu terasa seperti baru saja diucapkan kemarin. Tetapi wanita di hatinya sudah pergi dari dunia ini. Hatinya Murong Yisuan menjadi tegang, pandangannya yang dalam menatap sepasang mata yang sedikit tertunduk, mencoba mencari perubahan halus dalam ekspresinya. Ketika bunga persik di biara bunga persik mekar di bulan Maret, aku akan membawa adik perempuanku untuk melihatnya, aku tidak memerlukanmu untuk mengingatkan kami. Tidak menyadari apa arti dari kata-kata itu, Guan Xilin berkata kasar, sambil memegang Feng Jiu, dia melangkah keluar dari tempat itu dengan langkah besar dan lebar, menggerutu saat dia pergi, "Nona, mari kita tidak peduli dengan anak kecil yang cantik itu. Cukup dengan sekali melihatnya dan saya bisa bilang bahwa dia seorang pelacur. Apa omong kosong dengan bunga persik mekar di bulan Maret, aku bertaruh dia ingin semua gadis mekar di sekelilingnya." Hahaha. Mendengar kata-kata Guan Xilin, Feng Jiu tidak bisa menahan tawa. Dia berbalik dengan pandangan mundur, dan matanya tersenyum cerah. Murong Yisuan dan Feng Qingge adalah orang-orang yang terhubung melalui hati, sedangkan Feng Jiu hanyalah seorang asing. Hal-hal yang ingin dilakukannya, dia hanya akan mengandalkan dirinya sendiri. Terlepas bahwa pria itu adalah seseorang yang sangat dipercayai oleh Feng Qingge, dia tetap tidak akan memberitahunya tentang situasi sebenarnya di hadapannya sekarang. Selalu lebih baik mengandalkan diri sendiri, daripada meminta bantuan dari orang lain. Dan Murong Yisuan kehilangan kata-kata saat melihat dua sosok itu pergi. Adik perempuan. Orang itu mengatakan dia adik perempuannya. Maka itu bukan Qingge. Hatiannya, tiba-tiba terasa tak berujung dan kosong. Dia tiba-tiba kecewa, tetapi pada saat yang sama, agak lega. Mungkin, itu hanya imajinasinya yang berlebihan. Bagaimanapun juga, kecurigaannya terlalu tidak masuk akal. Jika kecurigaannya benar, bukankah itu berarti bahwa Qingge yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang adalah seorang penipu? Bahkan jika hatinya mencurigai bahwa dia tidak nyata, tapi bagaimana mungkin dia tidak akan dikenali bahkan oleh ayah dan kakeknya jika begitu? Mungkin, dia hanya terlalu banyak berpikir. Di sisi lain, Guan Xilin dan Feng Jiu berkeliling untuk melihat beberapa rumah dengan halaman, dan akhirnya mereka menemukan salah satu yang tenang dan sepi yang mereka sukai. Meskipun lokasinya agak terpencil, tetapi ketenangan yang tenang menarik mereka dan lingkungan sekitarnya cukup bagus. Pada hari yang sama, mereka berdua pergi membeli beberapa keperluan sehari-hari dan mereka segera pindah ke tempat itu. Setelah menjelaskan sedikit kepada Guan Xilin, dia melanjutkan untuk melakukan pengasingan tertutup. Selama 3 hari berturut-turut, pintu yang tertutup rapat tidak pernah terbuka sekalipun. Sementara di halaman, Guan Xilin berdiri berjaga-jaga selama 3 hari sambil berlatih menggunakan pedang dengan tangan kirinya. Dia diberkati dengan bakat yang cukup luar biasa dan dia memiliki kekuatan yang meledak-ledak. Dari awal yang sepenuhnya canggung hingga saat ini menunjukkan beberapa keahlian, meskipun tidak seahli saat mengayunkannya dengan tangan kanannya, tetapi dia semakin kuat. Di dalam ruangan, duduk dengan posisi lotus di atas tempat tidur, tangan Feng Jiu diletakkan di atas lututnya di setiap sisi, sebuah energi mistik merah terlihat oleh mata berputar-putar di sekitar tubuhnya.
Energi mistik itu berputar dengan kecepatan sangat tinggi, hampir bisa dikatakan bahwa energi mistik itu menyembur ke lautan ki-nya di antara alisnya, untuk mengumpulkan menjadi massa. Sebagai seorang pemula amatir, untuk maju ke tahap warrior, akan membutuhkan beberapa tahun sebelum seorang pemula bisa memasuki level mistik awal dari seorang warrior. Misalnya, Feng Qingge asli, kekuatan kultivasinya hanya berada di tingkat kedua dari tahap warrior, sementara saat ini, Feng Jiu hanya menggunakan waktu 3 hari dan dia sudah mencapai beberapa keberhasilan kecil dengan lautan ki-nya, dan dia sudah masuk ke level awal dari tahap mistik, yang telah sangat meningkatkan kekuatannya. Harus diketahui bahwa seorang warrior di tahap mistik sudah dianggap cukup terampil dan mereka memiliki kekuatan yang signifikan. Seperti pria parubaya di tahap warrior yang dia temui sebelumnya di hutan 9 jebakan, jenis kekuatan itu sudah bisa dianggap salah satu pilar kekuatan dalam sebuah keluarga. Selain itu, lawannya pada saat itu hanya berada di level menengah tahap warrior mistik. Dalam pertemuan itu, warrior mistik tingkat menengah bahkan tidak sebanding dengan dia dan tidak perlu dibandingkan dengan Feng Jiu saat ini setelah dia berhasil menumbuhkan lautan ki-nya dengan sukses, dan berhasil memasuki tahap kedua dari tahap warrior mistik. Ketika dia menghembuskan napasnya dengan ringan dan membuka matanya, dari dalam pikirannya, datang suara kecil burung phoenix api yang penuh dengan kejutan yang bersemangat. Wanita bodoh, penghalang batas dalam ruang di sini telah dihancurkan oleh Ku yang terhormat. Masuklah cepat untuk melihat. Ada sedikit kejutan yang terlihat di mata Feng Jiu dan dia segera masuk ke kesadaran dan muncul di cincin ruang. Saat dia masuk ke dalam sana, dia tidak bisa tidak terkejut. Ini, apa yang kamu katakan? Aku sudah bilang bahwa diriku yang terhormat ini benar-benar kuatkan. Penghalang batas yang tidak bisa dilewati oleh si tua itu telah dihancurkan olehku. Burung phoenix kecil itu melihat Feng Jiu dengan bangga dan terus berkata, aku tidak tahu keberuntungan apa yang menyelimutimu, tetapi kamu bahkan sudah bisa mendapatkan dimensi ruang yang jarang dijumpai seperti ini. Berkultivasi di sini selama 1 hari setara dengan berkultivasi di luar selama 3 hari. Mendengar itu, Feng Jiu juga merasa sangat tidak masuk akal karena saat dia masuk ke ruang itu, dia segera merasakan bahwa setelah penghalang batas itu dihancurkan, energi roh di sini menjadi sangat tebal dan kental. Dia berjalan perlahan di dalam, melihat langit biru yang jernih dengan awan putih berbulu, sebuah dunia kecil di dalam dirinya sendiri. Sebelum penghalang batas itu pecah, meskipun dia telah bisa melihatnya, tapi belum bisa menyeberang, dan sekarang terlihat seperti dunia yang berbeda. Saat dia melihat-lihat di istana roh spatial, moodnya naik secara tidak sadar, berpikir betapa menakjubkannya menemukan cincin ruang ini. Lihat, bahkan ada mata air roh abadi, aku sudah melihatnya. Air mata air telah sangat terhidrasi dengan tingkat energi roh yang tinggi di udara di sini sehingga bahkan sumber airnya penuh dengan energi roh. Burung phoenix kecil itu juga merasa senang. Ketika penghalang batas itu pecah sebelumnya, dia telah menikmatinya cukup lama di sini. Mengenai tempat yang ditemukannya di sini, dia sangat menyukainya dari lubuk hatinya atau dia tidak akan tetap di dalam ruang ini tanpa keluhan, ingin keluar. Dia tahu bahwa jika dia tetap di sini untuk berkultivasi, maka kekuatannya pasti akan berkembang dengan sangat cepat. Dia tertawa keras, mengelus kepala kecil burung phoenix dan berkata, baiklah, kamu baik-baik saja dan tinggal di sini untuk berkultivasi, aku harus keluar dulu, aku akan masuk untuk melakukan kultivasiku selanjutnya dan aku percaya tingkat kemajuanku akan luar biasa. Baiklah, burung phoenix kecil itu mencibir dan pergi ke mata air roh untuk bermain air. Feng Jiu tersenyum melihat pemandangan itu dan sekali lagi terjun ke dalam kesadarannya. Segera setelah membuka pintu kamar, dia melihat Guan Xilin berlatih dengan pedangnya di halaman. Melihat bahwa dia masih agak kaku mengayunkan pedang dengan tangan kirinya, belum sepenuhnya lincah dengan itu, hatinya sedikit berdesir dan dia memanggil, kakak. Jiwer, akhirnya kau keluar. Kamu benar-benar luar biasa. Mengapa kamu berlatih kultivasimu seperti tidak ada hari esok? Kamu menutup diri selama 3 hari berturut-turut. Dia meletakkan pedangnya dan berjalan ke arahnya, berkata dengan wajah serius, Jiwer, kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekali. Mustahil merindukan hasil dalam waktu singkat. Kamu harus mengambilnya langkah demi langkah. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu tidak bisa menahan senyumnya dan menjawab, ya. Meskipun dia telah mencapai tingkat awal dari tahap warrior mistik, dia menekan kekuatannya hanya pada tingkat kedua seorang warrior. Orang biasa tidak akan bisa melihat jenis kultivasi apa yang dia capai sebenarnya. Dapat mencapai kecepatan seperti itu dalam kemajuan dia dalam waktu yang begitu singkat,
tentunya karena tubuh spiritual mistiknya yang langka. Selain itu, saluran meridian spiritual mistiknya telah dibuka dan diperbesar oleh gurunya, di mana saluran-saluran itu awalnya hanya aliran tipis yang kecil, dan sekarang seperti sungai yang luas dan banjir, yang membuat kecepatan kemajuan kultivasinya berada pada tingkat yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Oh benar, kakak, aku perlu pergi membeli satu set jarum perak. Apa kamu akan menemani aku? Tentu, ayo pergi sekarang. Dia memercikkan sedikit air ke wajahnya untuk membersihkannya dengan cepat sebelum menggantungkan pedangnya di belakang punggungnya dan dia segera mengikuti Feng Jiu keluar. Ketika mereka masuk ke paviliun harta berharga, Feng Jiu segera merasakan bahwa seseorang telah memperhatikan mereka. Penjaga toko, apakah Anda memiliki satu set penuh jarum perak yang tersedia di sini? Tentu, tapi jenis kualitas seperti apa yang diinginkan gadis muda kita? Kami memiliki 3 model saat ini, dibedakan oleh kualitas tinggi, sedang, dan rendah. Harganya tentu berbeda dan tingkat dan kualitasnya sangat berbeda. Penjaga toko memperkenalkan dengan senyum, membawa keluar 3 set jarum perak dan menempatkannya di depan Feng Jiu. Yang ini saja, dia memilih set yang paling mahal karena jarum dengan panjang yang berbeda lebih lengkap dan mereka cukup bagus. Pandangannya kemudian jatuh pada sarung pedang yang tergantung tinggi di dinding. Matanya berbinar-binar dan dia bertanya, apakah sarung pedang itu dijual? Penjaga toko mengikuti pandangannya dan berbalik untuk melihat. Dengan senyum dia berkata, gadis muda kita benar-benar memiliki mata yang tajam. Itu adalah sarung pedang yang sepenuhnya unik, satu-satunya di paviliun harta berharga kami. Kamu hampir bisa melihat seluruh negara kemuliaan matahari dan kamu tidak akan dapat menemukan yang mirip dengannya. Penjaga toko membawa sarung pedang itu turun dan terus berkata, 7 batu permata utama berwarna yang berbeda semuanya merupakan harta langka dan ukiran tangan di atasnya sangatlah indah, paduan warnanya cantik dan megah. Alih-alih menyebutnya sarung pedang, lebih baik kita katakan bahwa ini adalah aksesori yang menghangatkan hati dan sangat memanjakan mata. Dia mengangkat sarung pedang untuk diperiksa dan berkata, silahkan lihat saja. Mendengar kata-katanya, tukang toko tersenyum sumringah sambil mengantarkan Feng Jiu ke kasir dan berkata dengan tawa, Nona, sarung pedang bintang 7 ini seharga 1.200.000 dan set jarum perak seharga 35.000. Aku akan menghitung menjadi 1.230.000 untukmu. Sisanya 5.000, aku berikan diskon kepada Nona harap Nona akan kembali lagi. Feng Jiu membayar, dengan cepat memasukkan sarung pedang dan jarum perak ke dalam kantong kosmos sebelum meninggalkan tempat itu bersama Guan Xilin. Melihat dia menggunakan kantong kosmos, mata tukang toko berkilauan dengan kagum. Kantong kosmos. Sepertinya Nona berasal dari latar belakang keluarga yang cukup berada. Harus begitu? Atau mengapa dia membeli sarung pedang bintang 7 yang harganya lebih dari 1 juta tanpa bernegosiasi begitu cepat? Mereka berdua membeli banyak barang di luar dan berbelanja sepanjang hari sebelum kembali. Orang yang telah menguntit mereka mengikuti mereka sampai melihat mereka masuk ke sebuah rumah kecil dengan halaman di pinggiran kota sebelum kembali untuk melaporkan temuannya. Di salah satu penginapan, seorang pria parubaya sedang berlatih kultivasi dengan kaki bersila saat dia duduk. Ketika dia mendengar suara rendah dari luar, dia berkata, masuk. Seorang pria masuk dengan cepat dan memberi hormat dengan hormat sebelum berkata, Tuan muda kedua. Bawahanmu telah mengikuti mereka selama 1 hari penuh dan aku melihat mereka akhirnya masuk ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Aku bertanya-tanya di sekitar area tersebut dan mengetahui bahwa mereka baru saja pindah 3 hari yang lalu dan mereka mengaku sebagai saudara kandung. Dan di paviliun harta berharga hari ini, wanita berpakaian merah mengeluarkan kantong kosmos yang dulunya milik tuan muda. Pria parubaya itu penuh dengan amarah pembunuhan saat dia berkata dengan suara dalam, pasangan saudara. Gambarkan secara detail penampilan fisik mereka. Ya, dia menjelaskan karakteristik tubuh dan penampilan fisik kedua orang tersebut dan dia berkata di akhir, tapi gadis berpakaian merah itu memiliki cadar di wajahnya dan aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mata pria parubaya itu memperburuk ketika salah satu lengannya bergelantungan di sampingnya. Lengan lainnya tegang dengan kuat saat tangannya mengepal menjadi genggaman hingga urat-urat terlihat jelas, dan ibu jari mengeluarkan suara letupan. Gambarkan potret gadis berpakaian merah itu dan kirimkan ke papan pengumuman misi tentara bayaran Pasar Hitam. Ungkapkan kepada orang-orang di Pasar Hitam alamat mereka dan katakan kepada mereka aku ingin melihat kepala gadis itu pada besok pagi. Ya, pria itu menjawab dengan hormat dan segera mundur keluar ruangan. Sudah malam dan langit sangat gelap,
seperti satu gumpalan awan gelap yang sepenuhnya menutupi langit, di mana tidak satu pun bintang terlihat. Berpakaian merah penuh, Feng Jiu berbaring di atas atap, satu tangan di bawah kepalanya, tangan yang lain mengangkat kantong kosmos saat dia menatapnya dan berkata pada dirinya sendiri, jadi karena kamu ditandai dengan penanda roh. Tidak heran bahkan setelah aku berubah menjadi pakaian yang begitu feminin dari pakaian pengemis yang robek dan kusam, aku masih bisa dikenali. Mengemas kantong kosmos, dia menatap langit malam yang gelap gulita dan berkata dengan nafas lega, ini terasa, benar-benar begitu hebat malam ini. Malam yang gelap dan berangin seperti ini, betapa sempurnanya malam untuk membunuh. Suara itu penuh dengan ketidakpedulian yang ditambah dengan nada yang hampir malas, dan juga rasa yang hampir tidak terdeteksi yang hampir seperti antisipasi. Malam semakin larut dan Feng Jiu menguap saat dia menunggu di atas atap, hampir penuh dengan kantuk. Hingga, setengah kedua malam, ketika bulan pucat hampir tidak terlihat dari balik awan gelap seperti seorang gadis malu, untuk melemparkan cahaya pucatnya untuk menerangi bumi dengan terang. 4 sosok hitam yang memegang pedang panjang mendekati dengan cepat saat mereka berlari, pembunuhan yang mencekam terpancar dari mereka. Mereka datang dengan cepat ke pintu di luar halaman dan mereka memanggil Ki mereka saat mereka melompat masuk. Segera setelah mereka mendarat di dalam halaman, mereka terkejut mendengar suara. Aku telah menunggu di sini sepanjang malam untuk kalian semua, suara yang malas terdengar dengan rasa kantuk saat mencapai telinga mereka, dan keempat pria bertopi hitam secara naluriah melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat di atas atap, seorang gadis berpakaian merah membungkuk untuk duduk di sana dengan malas, pakaiannya berkibar-kibar di angin, rambut hitam panjangnya menjuntai di belakang, mandi dalam cahaya bulan pucat, liar dan mencolok, menggoda dan sangat malas. Dengan hanya satu momen singkat kejutan, keempat tentara bayaran pasar gelap tiba-tiba menunjukkan tatapan nafsu cabul di matanya. Dia itulah. Aku tidak pernah menyangka dia akan terlihat lebih menarik dalam daging daripada dalam gambar. Benar juga, membunuhnya seperti ini akan sia-sia. Mengapa kita tidak? Salah satu dari mereka menggosok dagunya dan tertawa keras, matanya yang kejam berkelana dengan tidak sopan di atas sosok merah yang menggoda di depannya. Meskipun mereka menemukan sosok merah yang berdiri di bawah cahaya bulan sangat menarik, dan hati kedua pria lainnya mulai terasa gatal dengan nafsu, namun mereka masih tetap waspada. Terutama ketika mereka melihat bahwa target mereka tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan, tetapi sangat tenang saat berdiri di sana dengan anggun, yang mereka pikir agak aneh. Salah satu tentara bayaran dengan luka yang mengerikan di wajahnya mengingatkan rekan-rekannya dengan suara dalam, gadis itu tampak agak aneh dan kita tidak boleh lengah. Akan lebih baik jika kita membunuh target dan menyelesaikan misi ini. Hanya seorang gadis kecil. Kakak ketiga, kamu memberinya terlalu banyak penghargaan. Salah satu tentara bayaran berkata dengan nada penuh penghinaan, bertindak sangat acuh. Dia melihat sosok berpakaian merah, pakaiannya dan rambutnya berkibar-kibar di belakangnya. Dia tertawa dengan nada meremehkan dan berkata, hanya satu gadis, aku sendirian akan mampu mengatasinya. Dia menginjak-injak ubin di atas atap, dan memanggil kekuatannya, dia melompat ke sisi yang berlawanan. Membunuhmu akan sia-sia, mengapa kamu tidak bersenang-senang denganku dulu? Dia berkata dengan tawa jahat, dia melompat maju dan mengulurkan tangannya dengan cengkraman, meraih ke depan pakaian Feng Jiu yang berbaring di atas ubin atap dengan malas. Pada saat yang sama, mata Feng Jiu berkilau dengan dinginnya dan tangannya menutupi tangan lawannya yang telah meraihnya, tiba-tiba memutar ke bawah dengan keras. Ah! Suara tulang patah disertai erangan sedih yang merobek keheningan malam, memecah ketenangan yang damai. Pada saat yang sama, Feng Jiu yang telah duduk, menggunakan kekuatan dari tarikan ke bawahnya untuk segera berdiri, kakinya langsung menaikkan tendangan berat, kekuatan mistis tersirat di ujung kakinya menendang ke lawannya dengan presisi langsung di antara kaki lawannya. Tidak dapat mengeluarkan suara lagi, dia hanya bisa mendengus dan merintih saat dia berjuang untuk bernafas. Rasa sakit yang menyengat melintasi seluruh tubuhnya begitu tidak tertahankan sehingga dia bergulung menjadi bola, kakinya yang gemetar membuatnya jatuh dengan suara keras berlutut. Hanya kekuatan sekecil ini. Feng Jiu menghujam dengan penghinaan, melepaskan cengkeraman tangannya yang meraih lengan lawannya dan memindahkannya dekat ke leher lelaki itu. Suara retakan yang lain menusuk udara dingin saat dia mematahkan lehernya, dan Feng Jiu dengan acuh tak acuh melemparkannya keluar ke halaman. Kakak kedua, beberapa suara memanggil dengan kekhawatiran. Tiga pria itu menatap Feng Jiu dengan marah, terkejut oleh kekejaman yang tanpa belas kasihan tangan-tangannya, dan kecepatan gerakannya.
Kecepatan itu bahkan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi dan mereka harus menonton tanpa daya saat kakak kedua mereka terbunuh di depan mata mereka. Bunuh dia. Pria yang agak tua di antara mereka berteriak marah, suaranya penuh dengan kebencian terang-terangan. Saat suaranya jatuh, dia memanggil Kinya dan dia melompat ke atap yang berlawanan, pedang panjang di tangannya disertai dengan kekuatan mistisnya, berkobar dengan energi yang menakutkan. Seorang prajurit mistik di level tengah. Alisnya sedikit terangkat, memandang kekuatan pria itu dengan sejumput penghinaan. Tangannya bergerak dan belati tajam berkilau dengan haus darah yang menakutkan. Dia menyerang dengan tubuhnya yang diturunkan, tiba-tiba berputar ke samping ketika dia 3 inci dari ujung pedang, dan belatinya berkedip ke atas. Suara desahan rendah terdengar dan di sisi Feng Jiu, mata tentara bayaran itu melotot dan tubuhnya kaku, sebelum dia jatuh kaku ke halaman di bawahnya. Dia membunuh bos kita dalam satu gerakan. Wajah kedua pria yang tersisa menjadi terbebani saat kejutan tercatat pada mereka. Udara penindasan pembantaian yang memancar dari gadis itu jauh lebih intens daripada mereka sebagai tentara bayaran dari pasar gelap, membawa rasa dingin yang mengerikan ke dalam hati mereka. Lari. Seseorang seperti ini bukanlah seseorang yang dapat mereka lawan. Jika mereka tidak segera lari, nyawa mereka yang berharga akan disita tepat di tempat itu dan saat itu juga. Melihat sosok-sosok itu berlarian dengan tergesa-gesa untuk melarikan diri, bibir Feng Jiu melengkung dalam senyuman yang jahat. Sekali kau melangkah ke sini, jangan berharap bisa kembali hidup. Saat suaranya menghilang, sosok Feng Jiu meluncur menjadi semburat merah, seperti roh hantu yang melintasi langit malam gelap menuju dua sosok yang berlari, pedang belati di tangannya bersinar dengan cahaya yang menggigil penuh dahaga darah. Sesaat kemudian, sosok merah itu melintas melewati dua pria yang berlari menyelamatkan diri dan darah menyembur, tubuh kedua pria itu membeku sejenak, sebelum jatuh kembali ke halaman. Tak ada tanda-tanda pertarungan yang tersisa, dan pembunuhan itu tidak mengagetkan siapapun. Nyawa 4 tentara bayaran pasar gelap telah dirampas dari mereka di bawah tangan Feng Jiu dengan diam dan sunyi. Melihat ke arah angin, mata Feng Jiu menyipit. Dia melihat keempat zombie di halaman itu dan pandangannya memudar. Para pengkultivator mistis perlu dilengkapi dengan seni bela diri selain mengembangkan kekuatan mistis mereka. Hanya ketika kedua aspek tersebut digabungkan bisa seorang warrior mistis membawa keluar kualitas terbaik dan menunjukkan kekuatan terbesar. Mengenai dirinya, dia sudah mencapai tahap awal dari tahap warrior mistis. Dan ditambah dengan keahlian tinggi dalam pembunuhan dan keterampilan luar biasa dalam pertempuran bela diri, menghadapi semua warrior mistis dari kota kecil ini tidaklah menjadi masalah baginya. Tapi, jika dia meninggalkan kota ini, kekuatan yang tidak berarti itu perlu ditingkatkan. Jika tidak, jika suatu hari dia bertemu dengan musuh yang jauh lebih kuat darinya, dia akan pasif ditempatkan di bawah belas kasihan orang lain, untuk dibantai sesuai keinginan orang. Melompat turun untuk mendarat di halaman, dia menggeledah beberapa set zombie dan hanya berhasil menemukan lencana hitam yang sama dari mereka semua, dan diukir di lencana itu, adalah karakter yang mengatakan, tentara bayaran pasar gelap. Pasar gelap. Dia berbisik pelan-pelan untuk dirinya sendiri, mencari-cari dalam pikirannya untuk informasi tentang pasar gelap. Tetapi, Feng Qingge sebelumnya jelas jarang berhubungan dengan tempat-tempat seperti itu karena hampir tidak ada informasi sama sekali tentang pasar gelap di otaknya. Sepertinya aku harus membuat perjalanan ke pasar gelap. Dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Dia mengambil sebuah botol cairan dari dalam cincin ruang yang sudah dia ciptakan sebelumnya dan menuangkannya ke atas 4 zombie di tanah. Suara mendesis terdengar dan 4 zombie mulai bergelembung dan mendesis dengan uap ringan menyiprat ke udara, zombie-zombie itu dengan cepat berubah menjadi genangan darah dan segera, yang tersisa hanyalah 4 set pakaian hitam tergeletak di sana dalam tumpukan kusut. Hari berikutnya, Guan Xilin keluar sambil menggosok belakang lehernya, merasa agak bingung mengapa dia jatuh ke dalam tidur yang begitu dalam semalam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Feng Jiu sedang berlatih gaya bela diri yang lembut dan lincah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa terbahak-bahak. Adik kecil, bela diri tidak dilakukan seperti itu. Saat dia berbicara, dia datang untuk berdiri di sampingnya dan menurunkan tubuhnya sedikit untuk menunjukkan posisi kuda. Kemudian dia berkata, lihat, saat berlatih bela diri, bagian bawah tubuhmu harus stabil, kepalan tangan terkepal rapat, berikan kekuatanmu pada pukulanmu, teriaklah saat melempar pukulan, dan kekuatan dari seluruh tubuhmu akan terkemas dalam pukulanmu. Dengan cara ini, akan ada kekuatan yang kuat di balik pukulanmu. Jika kamu terus melakukannya seperti yang baru saja kamu lakukan,
kamu akan jatuh hanya dari satu pukulan lawanmu. Pada saat itu, Guan Xilin tampaknya telah melupakan hari ketika Feng Jiu menghadapi seluruh kawanan serigala sendirian tanpa sedikit pun ketakutan dan tidak mengingat betapa miripnya dia dengan Dewa Kematian yang jahat ketika dia mencuri nyawa dari mereka saat itu. Yang dia ingat hanyalah bahwa dia adalah seorang gadis yang baru berusia 15 tahun, terlepas dari fakta bahwa dia memiliki sisi jahat padanya, tetapi dia hanya adik perempuan yang membutuhkan perlindungan dari seorang kakak. Ketika Feng Jiu mendengarnya mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tertawa, kakak. Bela dirimu ditujukan untuk pria besar sepertimu, di mana penekanannya adalah pada kekuatan. Seni bela diri yang aku gunakan, menggunakan kekuatan musuh untuk melawan mereka sendiri, di mana beberapa ons saja akan mengangkat 1 ton. Saat dia berbicara, tiba-tiba dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan dia bertanya, kakak, aku ingat kamu memberitahuku bahwa kamu sedang berlatih metode kultivasi mental keluarga Guanmu sendiri. Benarkan? Itu benar, itu metode kultivasi mental keluarga Guan, dan juga dalam seni bela diri. Jiwer, apakah kamu ingin belajar? Kakak akan mengajarkanmu. Dia tertawa dan menggelengkan kepala. Tidak, maksudku aku memiliki gulungan kultivasi mental yang akan cocok untukmu. Dia melemparkan tas kosmos dengan tanda rohnya sudah dilepas kepadanya. Di dalamnya, ada gulungan yang sebaiknya kamu baca dengan cermat untuk jangka waktu tertentu. Beristirahatlah sejenak dari latihan seni bela dirimu dan praktikkan metode kultivasi mental ini terlebih dahulu. Adik kecil, kamu memberikan tas kosmos ini sepenuhnya padaku. Bagaimana denganmu sendiri? Guan Xilin membuka tas kosmos dan selain melihat gulungan kultivasi mental yang bertuliskan, kobaran api naga dan harimau, di sampulnya, dia melihat ada cukup banyak barang berharga dan uang dengan beberapa botol dan kaleng lainnya, yang membuatnya menatap dengan heran untuk bertanya, kenapa kamu memberiku begitu banyak barang? Dia mengeluarkan gulungan itu untuk melihat dan matanya membesar dengan tidak percaya. Gulungan kultivasi mental kelas surga. Aku melihatnya dengan benar kan? Untuk gulungan kultivasi mental seperti ini, dipercayai bahwa bahkan kerajaan negara kemuliaan matahari tidak akan bisa memiliki satu pun dari ini. Harus diketahui bahwa gulungan kultivasi mental kelas surga adalah harta yang paling berharga di antara harta yang berharga dan akan tidak mungkin menemukan satu gulungan pun di sebuah negara yang berperingkat sebagai kelas ke-9 yang rendah. Lalu, dari mana dia mungkin mendapatkannya? Pada saat itu, tangan yang memegang gulungan kultivasi mental itu sedikit gemetar, sangat tertarik dan tiba-tiba hampir terasa seperti terlalu panas. Bayangkan saja dia akan begitu beruntung bisa melihat gulungan kultivasi mental kelas surga. Itu benar-benar luar biasa. Itu benar, itu gulungan kultivasi mental kelas surga, dan juga mengembangkan kekuatan juga, yang cocok untukmu. Dia tersenyum dan berkata, lenganmu membuatnya tidak mungkin untukmu melatih seni bela diri dan pedang sekarang, jadi hentikan untuk sementara waktu. Gunakan waktu untuk menghafal gulungan kultivasi mental ini dulu, dan aku akan memberikan gulungan kelas surga lainnya untuk seni bela diri saat waktunya tiba. Gulungan kultivasi mental itu ditemukan dari barang-barang yang ditinggalkan oleh gurunya padanya dan dia pikir sangat cocok untuk Guan Xilin, oleh karena itu dia membawanya keluar. Apa benar aku bisa mengkultivasikan ini? Matanya berkilau saat melihat Feng Jiu. Tentu saja, dia mengangguk dan berkata, jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Baiklah. Maka aku akan kembali ke kamarku untuk langsung berlatih pada kultivasi mental. Guan Xilin sangat senang saat dia memegang gulungan itu di tangannya. Dia tidak bisa menunggu lagi dan dia langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk memulai kultivasinya. Feng Jiu tersenyum saat melihat itu dan dia berlatih tai chi-nya beberapa saat lebih lama untuk melonggarkan tubuhnya sebelum dia kembali ke kamarnya untuk mengkultivasi juga. Dalam beberapa malam berikutnya, tentara bayaran dari pasar gelap mengunjungi halaman kecil mereka hampir setiap malam dan setiap tentara bayaran yang datang tidak pernah kembali. Dan semua ini, sama sekali tidak diketahui oleh Guan Xilin. Karena, Feng Jiu akan menggunakan jarum peraknya untuk merawat meridian di lengannya setiap malam, di mana akhirnya dia akan memicu titik akupunnya untuk kesadaran, yang membuatnya terlelap sampai keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Feng Jiu mendirikan sebuah rintangan labirin misterius dan setelah meninggalkan beberapa instruksi untuk Guan Xilin, dia pergi melalui pintu dan menuju pasar gelap. Pada saat yang sama, pria parubaya yang sudah menunggu beberapa hari di penginapan tetapi masih belum menerima kabar apapun memakai ekspresi gelap di wajahnya. Dia bangkit dan pergi menuju pasar gelap,
mengutuk saat dia pergi, mereka semua sampah yang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menyingkirkan seorang gadis saja. Ketika mengutuk kata-kata itu, jelas dia sudah lupa bahwa dia sendiri tidak sebanding dengan Feng Jiu juga. Pasar gelap adalah pasar bawah tanah. Di sana, kamu bisa menemukan herba langka dan berharga, eliksir, senjata, dan segala sesuatu yang dibutuhkan seorang kultivator. Di pasar gelap, ada sebuah arena, panggung pertempuran, panggung di mana kekuatan membuatmu mendapatkan uang dan mendapatkan reputasi. Dan para tentara bayaran yang berserakan di sana biasanya adalah beberapa narapidana yang melarikan diri dan buronan yang sedang bersembunyi, tidak dapat mendapatkan pengakuan dari kelompok tentara bayaran yang ortodoks atau dari otoritas yang sah manapun. Di pasar gelap bawah tanah ini, ada yang beroperasi sendirian, sementara ada yang bergabung dalam kelompok kecil 3 atau 5 orang, dan komisi yang mereka terima selalu misi pembunuhan yang kelompok tentara bayaran sah tidak akan menerima. Di sini, mereka hanya mengakui uang, dan bekerja hanya untuk uang. Ketika seorang pria berpakaian merah mencolok cerah berjalan ke pasar gelap, banyak orang di dalam tidak bisa menyembunyikan tatapan takjub dan terpesona mereka, terlihat jelas di wajah-wajah mereka. Tubuh pria itu tinggi dan ramping, seluruh dirinya memancarkan semacam daya tarik yang jahat, topeng emas yang sangat indah dihiasi dengan bunga-bunga mandara merah yang mempesona, sepenuhnya menutupi wajahnya, dibalut dalam jenis misteri yang kabur. Yang benar-benar penting saat itu, adalah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui tingkat kultivasinya. Berani menyusup ke pasar gelap dengan begitu gurukuh, mustahil dia hanya seorang biasa tanpa kultivasi. Dan jika dia bukan orang biasa, maka hanya satu kemungkinan lain yang tersisa. Orang itu memiliki kekuatan yang tak terduga. Dari antara sekumpulan tatapan yang mencari dan menyelidiki, seorang kakek berpakaian abu-abu melangkah maju dan memberi salam, membungkuk secara formal di pinggang, kakek tua ini menyapa, sebagai wakil pengawas tempat ini. Nama keluarga Su. Bolehkah saya tahu bagaimana saya bisa melayani Tuan? Melihat sekeliling dengan penuh perhatian, Feng Jiu menarik kembali pandangannya, memandang pengawas di depannya, dan berkata, bawa aku ke ruangan pribadi, di mana aku akan bisa menyaksikan pertarungan di arena. Mendengar itu, wakil pengawas tersenyum dan berkata, apakah Tuan mau mengikutiku? Arena berada di arah sana. Kakek itu memimpin jalan di depan, membawa Feng Jiu ke ruang pribadi di lantai 2 di atas arena. Apakah ini memuaskan Tuan? Kata kakek itu, membuka jendela sebelum dia berdiri di samping. Feng Jiu maju ke depan dan melihat bahwa itu adalah arena berbentuk persegi panjang, dikelilingi oleh barisan kursi penonton di sekitarnya di lantai pertama dan lantai kedua semuanya adalah ruangan pribadi, di mana seluruh tempat, atas dan bawah mampu menampung hampir 1.000 orang. Pada saat itu di arena, ada dua warrior yang terlibat dalam pertarungan dan atmosfernya sangat intens, sorakan dari penonton semakin keras satu sama lain. Tempat ini adalah cabang pasar dan kami hanya memiliki satu arena. Oleh karena itu, kami hanya menyiapkan satu papan peringkat. Jika Tuan suatu hari ingin pergi ke kota bulan berawan, Anda bisa mengunjungi pasar utama kami di sana. Hanya di pasar utama, kami akan memiliki 3 papan peringkat yang berbeda dari mistik, bumi, dan surga. Melihat bahwa Feng Jiu hanya menonton dan tidak mengatakan apa-apa, pengawas melanjutkan dengan tersenyum, jika Tuan tertarik, Tuan juga bisa bertaruh pada warrior yang dipilih untuk menang. Peluang pembayaran akan 1:10. Setelah menonton sebentar lagi, Feng Jiu kehilangan minat dan menarik kembali pandangannya, berbalik melihat pengawas dan bertanya, apakah kamu memiliki penilai di sini? Pengawas terkejut sejenak dan dia melanjutkan untuk mengangguk. Ya, boleh saya bertanya apa yang perlu dinilai oleh Tuan? Obat-obatan. Mendengar itu, wajah pengawas menjadi sedikit lebih serius. Tuan, mohon tunggu sebentar, sementara kakek tua ini mengambil penilai. Sambil berkata demikian, dia membungkuk sebelum keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, pengawas menatap kembali ke ruangan itu dengan berpikir sejenak sebelum dia pergi dengan cepat. Setelah sekitar setengah batang dupa berlalu, pengawas Su kembali, membawa 2 orang kakek lainnya. Begitu melalui pintu, dia segera memperkenalkan mereka kepada Feng Jiu, Tuan, orang tua ini adalah kepala pengawas kami, nama keluarga Dong, sementara orang tua ini adalah penilai obat kami, kakek Deng. Kedua orang lain yang masuk secara diam-diam menilai orang di ruangan itu. Melihatnya berpakaian merah lengkap sementara dia duduk di dekat jendela, kepalanya ditopang oleh tangannya saat dia menonton pertarungan yang sedang berlangsung di arena. Topeng emasnya dihiasi dengan bunga-bunga mandara merah yang mempesona dari neraka.
seluruh dirinya memancarkan semacam daya tarik yang jahat, tetapi daya tarik yang sama itu entah bagaimana ditandai dengan rasa hormat yang tak terkalahkan, yang membuat orang tidak sadar merasa rasa hormat yang tak terhindarkan. Ketika pria itu mendengar suara, dia memalingkan pandangannya untuk melihat mereka. Mata itu dalam dan gelap seperti kolam dalam yang tak berdasar, dipenuhi dengan kilauan tajam, dan sedikit ditandai dengan kemalasan malas di dalamnya. Hanya berdasarkan penilaian wajah saja, kedua pria itu tahu bahwa pria berpakaian merah itu pasti seseorang yang luar biasa. Salam dari Dong kepada Tuan. Saya ingin tahu obat apa yang ingin Tuan nilai. Obat? Itu sesuatu yang hanya seorang master terampil dalam bidang apoteker yang mampu menyusunnya. Tak perlu dikatakan bahwa di sebuah kota kecil seperti ini, bahkan di kota bulan berawan, mereka jarang terlihat. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa seseorang ingin beberapa obat dinilai, dia segera bergegas ke sana. Feng Jiu melirik mereka sebentar dan dia melanjutkan dengan menarik botol dan memberikannya kepada pengawas Zhu yang berdiri di samping, dan suaranya terdengar tanpa tergesa-gesa. Ini adalah botol embun pengumpulan Qi. Ini dapat memungkinkan seseorang yang kekuatan mistiknya habis untuk seketika mendapatkan peningkatan 3 kali lipat dari kekuatan biasanya. Efeknya bertahan selama 1 jam. Apa? Ketiga orang itu terkejut mendengar klaim yang tak terpercaya itu. Ini bisa benar-benar membuat seseorang yang kekuatan mistiknya habis untuk seketika mendapatkan peningkatan 3 kali lipat dari kekuatan biasanya. Meskipun sebagai penilai obat, suara Old Deng sedikit gemetar saat dia maju untuk menerima botol itu. Hatinya penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Feng Jiu tidak mengatakan apa-apa karena matanya telah melihat sosok yang tidak asing baginya berjalan ke bawah tangga. Bukankah itu orang yang ingin dia temui? Dengan bibirnya melengkung, matanya berkilau dengan kegembiraan aneh saat dia melihat sosok itu duduk di tempat di baris depan sambil memanggil seseorang dari pasar gelap tetapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. 3 orang lain di dalam ruangan saat ini memusatkan perhatian mereka pada botol embun pengumpulan Qi. 2 pengawas memperhatikan dengan seksama saat Old Deng perlahan-lahan membuka penutup botol dan mencium isinya tetapi setelah melihat bahwa dia tidak melakukan tindakan lain setelah waktu yang lama, pengawas Dong tidak bisa menahan diri untuk berteriak padanya, Old Deng. Old Deng memberikan tawa pahit saat dia melihat 2 pengawas dan Feng Jiu yang duduk di ambang jendela dan berkata, saya merasa agak malu. Meskipun orang tua ini adalah penilai obat, tetapi saya belum pernah menilai obat seperti ini. Apa yang dia maksudkan dengan kata-kata itu adalah bahwa dia tidak bisa memverifikasi apakah apa yang dikatakan Feng Jiu adalah kebenaran. Mendengar itu, kedua pengawas benar-benar tercengang, karena mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini. Menurutmu siapa yang akan keluar sebagai pemenang antara gadis muda itu dan orang besar itu? Suara Feng Jiu tiba-tiba terdengar, membuat ketiga pria di ruangan itu terkejut. Dengan pertanyaan itu, ketiga pria tersebut berjalan ke depan dan melihat ke bawah ke arena di lantai pertama. Mereka melihat seorang gadis muda berusia 16 atau 17 tahun sedang bertarung melawan seorang pria besar berotot. Tapi gadis itu tidak sebanding dengan pria besar itu dan dia telah dipukul hingga hampir napas terakhirnya, tetapi dia masih keras kepala mencoba untuk bangkit. Pengawas Su mengamati situasi di bawah dengan sekilas pandang dan berkata, dia hanya berada di tingkat 6 tahap warrior sedangkan kultivator lawannya berada di tingkat kedua tahap warrior mistik. Tentu saja pria besar itu akan menang, dan selain itu, gadis itu sudah kelelahan dan dalam kekuatan terakhirnya, dia tidak akan bisa bertarung lebih jauh. Feng Jiu melengkungkan bibirnya dalam senyuman dan menggelengkan kepala tidak setuju. Tidak, dia akan menang. Pandangannya turun ke gadis yang masih sama bertekad untuk bertarung dan dia berkata, jika kamu membawa botol obat itu ke bawah dan memberikannya padanya untuk diminum, dengan cara itu, hasil penilaian akan keluar dengan sendirinya. Mata ketiga pria itu segera berbinar. Benar, metode itu sederhana dan langsung. Dengan cara itu, mereka akan bisa mengetahui apakah obatnya benar-benar sehebat yang diklaim pria berbaju merah itu. Lagi pula, dengan memberikan obat kepada gadis di arena yang sudah terlalu lemah untuk melanjutkan pertarungan, dan dia benar-benar berhasil menang, itu akan menjadi iklan terbaik yang bisa mereka berikan kepada produk tersebut. Aku akan membawanya turun. Pengawas Su berkata, dan dia segera bergegas turun, botol obat itu dipegang di tangannya, saat dia menuju ke arena di lantai pertama. Di arena, hahaha, gadis kecil, lebih baik menyerah dengan cepat. Bahkan jika kamu berlatih selama 10 tahun lagi, kamu masih tidak akan sebanding denganku.
Ketika dia memikirkan uang yang telah dia pertaruhkan untuk dirinya sendiri akan diperlipatkan 10 kali, dia mulai tertawa keras, kegembiraannya melebihi batas. Gadis muda itu meludahkan darah, tubuhnya terasa seolah-olah telah dilanggar oleh kereta kuda. Rasanya begitu menyakitkan sampai-sampai tubuhnya menjadi mati rasa, dan dia tidak bisa mengumpulkan bahkan sedikit kekuatan. Tapi dia menolak untuk menerimanya, dia tidak akan menerima kekalahan seperti ini, dan tidak ingin kalah dengan cara ini. Dia menggigit giginya dan memaksakan dirinya untuk berdiri tetapi jatuh kembali, memicu gelombang tawa berisik dari kerumunan penonton. Berikan saja. Pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya. Jangan buang semua waktu kita. Seseorang berteriak tidak sabar dari dalam kerumunan. Pada saat itu, pengawas Su datang di samping gadis muda dengan botol obat di tangannya dan mengatakan sesuatu padanya. Gadis muda itu kemudian mengambil botol dari tangannya dan tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia menuangkan isinya ke tenggorokannya. Saat semua orang merasa sangat bingung dengan tindakan pengawas Su, tiba-tiba mereka melihat bahwa cahaya merah samar-samar berputar-putar dengan intens di sekitar tubuh gadis muda itu. Wow, bagaimana mungkin itu? Teriakan kekaguman memenuhi seluruh arena pertempuran, banyak dari mereka berdiri dari kejutannya melihat apa yang mereka lihat. Pusaran energi mistis yang tidak masuk akal mengelilingi gadis itu yang baru saja kehilangan semua kekuatannya sesaat yang lalu. Pusaran energi mistis yang terlihat jelas itu tidak bisa dipalsukan. Aura menakutkan yang dipancarkan dari seluruh diri gadis itu sangat terasa. Tapi, sesaat yang lalu, gadis itu bahkan tidak bisa bangun dan sekarang, energi mistis yang berputar di sekelilingnya tiba-tiba lebih intens daripada sebelumnya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata mereka sendiri, mereka benar-benar tidak akan percaya. Pada saat itu, di arena pertempuran itu sendiri, mata gadis itu dipenuhi dengan kekaguman yang tidak masuk akal, dan tercampur dengan kegembiraan yang berkilau dan sukacita. Dia menggenggam tangannya erat-erat menjadi kepalanya dan ketika dia merasakan energi mistis yang terkandung di dalamnya, dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk menatap pria besar yang terkejut yang menjadi lawannya dan berkata, pemenang belum diputuskan. Saat suaranya turun, tubuhnya meledak menjadi gerakan yang 3 kali lebih cepat dari biasanya saat dia berputar dalam serangan yang dipimpin oleh tinjunya. Di tinjunya, energi mistis yang berputar berkumpul, membentuk arus udara yang melolong keras. Saat pria besar itu menatap dengan tidak percaya, sebuah pukulan menghantamnya, mengirimnya terbang jauh 10 meter. Kekuatan dan kekejaman serangan itu menyebabkan gemuruh terdengar di antara kerumunan penonton yang terkejut. Atmosfer di atas arena tegang dan ketegangan tinggi akan melepaskan mereka dan setelah sekejap keheningan, ribuan penonton semua berdiri bersama, tepukannya menggelegar, sorakannya bergema dengan keras. Dibandingkan dengan reaksi seluruh kerumunan, penjaga Zu bahkan lebih bersemangat. Dia melemparkan pandangan sebentar ke arena pertempuran di mana hasilnya akan diputuskan sebelum dia segera berbalik kembali ke arah dia datang. Dan di seluruh arena, tidak peduli apakah itu penonton di lantai pertama atau di ruang VIP di lantai kedua, semua wajah tiba-tiba menunjukkan ekspresi berpikir di wajah mereka ketika mereka melihat penjaga Zu meninggalkan dengan cepat, dan mereka semua segera mencoba memanggil seorang pelayan untuk meminta mereka menanyakan apa yang ada di botol tersebut sebelumnya. Dalam kontras dengan kegembiraan di bawah, Feng Jiu yang berada di ruang pribadi di atas tampak sangat tenang. Hasil itu sudah dalam harapannya dan dia tidak terkejut sama sekali. Dan dengan keinginan keras gadis muda itu untuk tidak menyerah dan dorongan kuatnya untuk terus bertarung, akan aneh jika dia masih kalah setelah menerima dorongan dari obat. Dan sebelum sikap tenang dan tenang Feng Jiu, Old Deng dan penjaga Dong sudah merah muka dengan kegembiraan yang tertekan dan mata mereka berkilau dan bersinar saat mereka menatap Feng Jiu, terlihat seperti mereka telah menemukan emas kali ini, sama gembiranya dan bersemangat. Yang mulia, bolehkah saya bertanya berapa banyak obat itu yang masih Anda miliki? Dan bagaimana Yang Mulia ingin berdagang dengan kami? Ketika penjaga Dong berhasil pulih, bahkan cara bicaranya berubah, dan sopan santunnya meningkat secara signifikan. Harus dikatakan bahwa obat dengan efek yang luar biasa seperti itu pasti akan menimbulkan kehebohan besar bahkan jika itu muncul di pasar gelap di dalam kota bulan berawan. Bagaimanapun, di negara kelas 9 yang kecil seperti mereka berada, obat seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Mempunyai dosis obat seperti ini sama baiknya dengan memiliki jimat untuk mempertahankan hidup di saku, dan bahkan jika mereka bertemu dengan musuh kuat yang tidak akan mereka bisa kalahkan, mereka masih akan dapat menggunakannya untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin itu tidak menarik bagi orang? Apakah obat ini dibuat oleh Yang Mulia sendiri?
Apakah Yang Mulia seorang kultivator medis? Tanya Old Deng, matanya berkilau-kilau dengan kagum yang tidak terhalang saat dia menatap Feng Jiu, pandangannya tidak berubah-ubah. Mendengar itu, Feng Jiu menatap dengan pandangan tajam pada Old Deng, suaranya dingin dan lamban, sepertinya aku tidak perlu memberitahu kalian siapa aku kan. Mengerti bahwa dia telah melanggar batas, Old Deng dengan cepat menundukkan kepalanya dalam sebuah kepatuhan. Saya mohon agar Yang Mulia tidak tersinggung. Orang tua yang usang ini terlalu bersemangat dan telah melampaui batasnya. Itu benar, bisakah siapapun tetap tenang dalam situasi ini? Pria di depan matanya bisa jadi adalah seorang kultivator medis. Semua orang tahu bahwa negara kemuliaan matahari belum pernah memproduksi seorang kultivator medis sebelumnya. Menghamparkan pandangannya kedua pria itu, Feng Jiu kemudian menjawab, aku memiliki 2 botol obat lagi denganku tetapi aku berniat untuk menjualnya hanya melalui lelang, dan tidak boleh ada informasi tentangku, bahkan sedikit pun. Mendengar bahwa ada 2 botol lagi, mata penjaga dong berbinar dan dia tersenyum lebar sambil berkata, meskipun kami mengoperasikan pasar gelap di sini, tetapi tanpa persetujuan Yang Mulia, kami tidak akan membocorkan rincian tentang Yang Mulia, jadi Yang Mulia bisa tenang. Feng Jiu mengangguk dan berkata, selain itu, aku perlu kalian untuk membantuku menemukan beberapa jenis obat ajaib. Suaranya terhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, dan ketika kalian berhasil, aku akan memberimu 1 botol embun pengumpul ki sebagai pembayaran atas usaha itu. Tentu saja, harga obat ajaib akan terpisah, aku tidak akan menipu kalian. Mata kedua pria itu berkilau-kilau saat mereka segera bertanya apa jenis ramuan ajaib yang ingin dia cari. Terakhir, Feng Jiu meminta alat tulis dan dia menuliskan daftar ramuan ajaib yang dia butuhkan, memberikan daftar itu kepada mereka setelah itu. Yang Mulia, ketika semua ramuan ajaib sudah terkumpul, bagaimana kami menghubungi Anda? Penjaga dong kemudian bertanya. Feng Jiu melirik ke arahnya dan memberitahunya, aku akan kembali ke sini beberapa hari lagi, kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Dia menyeka pakaiannya dengan tangannya dan berdiri, meninggalkan 2 botol obat di belakang, saat dia mulai melangkah keluar. Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Penjaga dong memanggil sekali, segera berdiri di samping pria yang berpakaian merah untuk memberikannya sebuah token hitam. Ini adalah token hitam pasar gelap, tanda penghormatan, dan aku ingin Yang Mulia menerimanya. Mendengar itu, Feng Jiu meraih tangannya untuk mengambilnya dan menyimpannya di dalam lengan bajunya sebelum dia melanjutkan langkahnya keluar. Melihat itu, kedua pria itu mengambil botol obat sambil bergegas menemani tamu keluar. Begitu mereka keluar, mereka melihat penjaga Zhu yang kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Salam kepada Yang Mulia kami. Penjaga Zhu membungkuk dengan cepat, perilakunya sangat terkesan, dan dia terlihat ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh tangan yang diangkat. Kalian semua tidak perlu mengantarku, aku hanya akan berkeliling sedikit sendiri. Dia menghentikan mereka dari mengantarnya dan segera melebarkan langkahnya untuk pergi. 3 pria itu melihat sosok berpakaian merah menghilang di balik sudut sebelum mereka menarik pandangan mereka dan menunjukkan niat mereka satu sama lain sebelum mereka semua kembali ke ruangan pribadi. Cukup banyak orang yang sudah mencoba menanyakan dariku apa yang ada di dalam botol itu. Penjaga Zhu kemudian berkata dengan ekspresi bersemangat, meskipun mereka tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi aku menduga mereka telah menebak bahwa itu adalah obat ajaib. Setelah semua, hanya campuran obat yang bisa memberikan efek sedemikian menakjubkan. Jangan ungkapkan rincian tentang Yang Mulia kepada siapapun dan hanya laporkan kepada atasannya secara rahasia. Penjaga dong berkata dengan suara rendah. Apakah kita perlu mengirim beberapa orang untuk mengikutinya? Tidak, penjaga dong menggelengkan kepalanya. Kita tidak tahu kedalaman orang itu tetapi aku yakin bahwa dia adalah seseorang yang tidak boleh kita sakiti. Jika kita mengirim orang untuk mengikutinya, kita mungkin hanya akan mendapat ketidaksenangan darinya dan kita akan kehilangan segalanya. Pada saat itu, Old Deng yang tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang waktu tiba-tiba berbicara, ramuan ajaib yang tercantum dalam daftar ini mungkin tidak akan mudah ditemukan, aku khawatir. Mengapa begitu? Penjaga dong berbalik untuk melihatnya. Karena dia tidak terlalu terbiasa dengan tumbuhan obat, dia tidak tahu banyak tentang penggunaan ramuan ajaib dalam daftar itu juga. Semua ini, sangat jarang terlihat di negara kemuliaan matahari kita dan kita harus mencarinya dari negara lain. Old Deng berkata sambil menatap 2 pria lainnya, matanya mengkhianati semangatnya yang tinggi, aku yakin, bahwa pria itu pasti seorang kultivator medis. Atau,
Bahkan mungkin dia seorang alkimia yang tertarik pada pembuatan pil. Apa? Kedua penjaga itu berseru kaget, alkimia. Itu status yang begitu dihormati, apakah mungkin? Menilai dari suaranya, dia seharusnya masih sangat muda, bagaimana mungkin dia menjadi seorang alkimia? Diketahui bahwa alkimia menikmati keberadaan yang berada tepat di puncak kultivator medis. Belum lagi negara kelas 9 yang rendah seperti ini, bahkan di negara kelas 6 yang sedang, akan sangat sulit untuk menemukan satu. Dan orang yang dibicarakan oleh ketiga pria itu, pada saat itu berdiri tepat di depan papan misi tentara bayaran pasar gelap, mempelajari berbagai hadiah dan imbalan yang ditawarkan. Bibirnya sedikit terkulai, mengungkapkan senyum kecil. Dia tidak mengharapkan bahwa hadiah atas kepalanya telah melonjak hingga menjadi yang ketiga tertinggi. Betapa mengejutkannya. Dia masih tenggelam dalam pikirannya sendiri ketika suara percakapan orang-orang mencapai telinganya. Bagaimana gadis di potret itu bisa naik menjadi yang tiga teratas? Hadiahnya bahkan mencapai 500.000. Kamu baru saja kembali dan mungkin belum menyadarinya. Tidak ada pemburu hadiah yang berani menerima misi itu sekarang. Mengapa begitu? Karena tidak satupun dari para tentara bayaran yang telah menerima misi itu kembali hidup. Dalam waktu hanya sekitar 2 minggu, cukup banyak orang yang telah tewas oleh gadis di potret itu. Ketika dua pria itu berbicara, mereka melihat pria berpakaian mencolok dengan merah dan mereka menjadi penasaran di mana salah satu dari mereka bertanya, apakah Tuan berencana untuk menetapkan hadiah? Lagi pula, hanya tentara bayaran pasar gelap yang dapat menerima misi yang ditetapkan di papan. Feng Jiu memalingkan matanya kembali untuk melihat dua pria itu dan menggelengkan kepala dengan senyum, melihat dari sudut matanya bahwa pria paruh baya itu sudah berjalan ke arah keluar dan dia mengikuti di belakangnya. Setelah dia pergi, dua tentara bayaran pasar gelap melihat satu sama lain dan berkata dengan suara rendah, pria itu terlihat seperti pertama kalinya dia di sini. Ada udara memikat di sekelilingnya, aku bertanya-tanya seperti apa orang itu. Kita tidak perlu peduli siapa dia. Mari, aku akan membelikanmu minuman. Pria lain itu menepuk-nepuk temannya di punggung, dan memeluk lengan temannya saat mereka pergi. Kembali menuju penginapan, pria parubaya tiba-tiba berhenti sejenak, dan dia berbalik untuk melihat ke belakangnya, keningnya merajut bersama. Dia berjalan lebih cepat dan masuk ke sebuah lorong sebelum dia berhenti sekali lagi dan berseru. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Seseorang berpakaian merah melangkah keluar, langkahnya penuh dengan keanggunan. Dia berpakaian dengan penuh baju berwarna merah cerah yang cemerlang, rambut hitamnya diikat dengan pita sutra merah. Tetapi yang sedikit berbeda adalah bahwa wajahnya tersembunyi di balik topeng emas, dihiasi dengan bunga mandala, bunga neraka. Menghadapi orang yang keluar perlahan, mata pria parubaya itu menyempit, sebuah tebakan awal muncul di kepalanya, tetapi dia segera menolaknya. Tidak, seharusnya bukan wanita itu. Pria di depan matanya lebih tinggi dari wanita itu dan tidak mungkin dia. Sudah beberapa waktu sejak kita terakhir bertemu. Suara Feng Jiu terdengar malas, ditambah dengan ejekan dan udara pembunuhan yang dingin. Kau, mendengar suara yang akrab, ekspresi di wajahnya sedikit berubah dan suaranya gemetar samar. Ketakutan naluriah tiba-tiba yang dia rasakan membuatnya mundur 2 langkah segera, dan seluruh tubuhnya menegang untuk bertahan. Sebelum pertarungan dimulai, keringat dingin sudah mengalir turun di punggungnya. Tidak bisa disalahkan, seorang warrior mistis yang sangat takut akan seorang warrior biasa, tetapi karena dia telah bertarung dengan gadis itu sebelumnya dan sangat sadar akan keterampilannya. Ketika dia memikirkan kembali bagaimana dia hampir dibunuh di bawah tangannya, dan kehilangan penggunaan satu lengan, sebuah ketakutan tak sadar telah merayap masuk, memegang hatinya. Itulah sebabnya mengapa dia pergi ke pasar gelap untuk menetapkan hadiah atas kepalanya, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Melihat reaksi pria itu, Feng Jiu tidak bisa tidak tertawa keras dan berkata, jika kamu sangat takut padaku, mengapa kamu masih menetapkan hadiah atas kepalaku? Dia melangkah maju perlahan, menutup kesenjangan antara mereka satu langkah pada satu waktu. Aku hampir lupa bahwa ada pria sepertimu yang masih ada. Siapa yang akan menyangka, bahwa kamu akan datang berlari untuk muncul tepat di depanku lagi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mendengar beberapa suara di belakangnya. Alisnya terangkat saat dia memalingkan matanya kembali untuk melihat. Dia tidak tahu kapan seorang pria parubaya dan seorang pria tua muncul di belakangnya. Keduanya memiliki kehadiran yang kuat, pandangan mereka tajam dan menusuk. Gelombang aura yang menindas meledak keluar dari kedua pendatang baru itu dan udara dipenuhi dengan aroma pembunuhan, mengisi seluruh lorong.
Hahaha, kamu ingin membunuhku. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu. Pria parubaya pertama telah kehilangan ketakutannya sebelumnya dan matanya sekarang berkilauan dengan kegembiraan saat melihat kedua pria di ujung lorong. Ketua tertinggi, pendeta keempat, inilah orangnya. Orang yang membunuh Peng kecil. Penatua, matanya berkilau dan dia mendorong kesadarannya keluar dalam penyelidikan. Kedua pria lainnya adalah Master Warrior penuh, telah menyelesaikan semua tingkat. Tidak heran mereka bisa muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Dibandingkan hanya berhadapan dengan pria parubaya pertama di mana kemenangan pasti, kedua pria ini, Penatua senior dan pendeta keempat berbeda ketika mereka menilai sosok Feng Jiu yang sangat menarik berpakaian merah penuh. Jika mereka tidak diberitahu sebelumnya, mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa sosok yang tampak seperti pria berpakaian pria sebenarnya adalah seorang gadis. Bahkan kedua orang ini yang telah melihat dan mengalami banyak hal di dunia harus mengakui kepada diri mereka sendiri bahwa orang di depan mereka memiliki energi yang tidak dapat dibedakan sebagai baik laki-laki maupun perempuan. Dan, rasanya begitu dalam hingga tidak terduga. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak bisa melihat melalui levelnya. Apalagi yang bisa kamu sebut selain tidak terduga. Sejak mereka muncul, mereka tidak melihatnya menunjukkan jejak kejutan atau ketakutan. Bibirnya yang tersembunyi di luar topeng itu memiliki senyuman yang samar-samar jahat, yang membuat keduanya hati-hati dan waspada. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kamu memilih untuk melawan keluarga Su kami? Penatua senior bertanya dengan suara dalam yang dalam, pandangannya menatap langsung pada sosok merah. Feng Jiu melirik penatua senior sejenak dan suaranya penuh tanya, melawan kalian. Ayolah, kalian yang telah menindasku sepanjang waktu ini, kapan aku memulai pertarungan dengan kalian? Dia berhenti sejenak dan memalingkan pandangannya ke depan menuju pria parubaya pertama dengan senyuman pahit dan berkata, jika bukan karena Penatua kedua dari keluargamu berlari ke pasar gelap untuk menempatkan hadiah di kepalaku, bagaimana aku bisa menemukannya? Walaupun begitu, kamu membunuh tuan muda keluarga Su kami dan melumpuhkan salah satu lengan tetua kedua kami. Itu fakta yang tidak bisa kamu pungkiri. Oh, dari apa yang kau katakan, saat kalian ingin membunuhku, aku hanya harus memanjangkan leherku dan menawarkannya kepada kalian semua. Dia bertanya dengan alis terangkat, senyuman samar masih ada di wajahnya, tetapi kilau di matanya dingin dan bersalju. Wajah Penatua senior menjadi gelap dan dia berkata dengan tawa dingin, maka kamu hanya bisa menyalahkan nasibmu telah menyakiti orang-orang yang seharusnya tidak kamu hadapi dari awal. Keluarga Su terhormat dengan hampir seabad lamanya bukan sesuatu yang bisa kamu hadapi. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan dirimu kepada kami atau apa? Feng Jiu mengangkat ujung bibirnya dan tertawa liar, lalu dia bertanya dengan nada yang sangat ingin tahu, atau apa? Membunuhku. Atau kami akan membawa hanya kepalamu sebagai jawaban untuk misi kami. Penatua senior mengeluarkan, jarinya segera membentuk cakar, menunjukkan keahliannya yang tinggi dalam seni bela diri dan menyegat. Lalu biarkan aku merespons dengan cara yang sama dan lihat seberapa beraninya kamu. Dia tertawa dingin dan tubuhnya segera bergerak untuk menghadapi lawannya dalam pertempuran. Penatua senior memasukkan kekuatan mistis yang tebal dan kuat ke dalam tangannya dan meraih pergelangan tangannya, berpikir untuk memutar belakangnya, tetapi Feng Jiu licin seperti ular saat ia melepaskan diri dari cengkeramannya dan membalikkan pergelangan tangannya untuk meraih pergelangan tangannya sebagai gantinya, segera menariknya ke depan. Tubuh bagian bawahnya kehilangan keseimbangan dan dia merasakan gelombang kekuatan dari tangan Feng Jiu yang masih memegangnya, tiba-tiba merasa dirinya terangkat dari tanah dan dilemparkan kembali. Penatua senior kemudian menyebarkan kekuatannya dan berjuang untuk menemukan keseimbangannya saat dia membalikkan dirinya untuk mendarat di tanah. Wajahnya gelap saat dia berkata, aku melihat bahwa kamu tahu beberapa gerakan. Sayangnya, kematian akan menjadi satu-satunya hasil di sini hari ini. Benar-benar disayangkan. Dia mengangguk setuju, menatapnya dengan penyesalan dan simpati, seolah-olah dia sudah memastikan bahwa yang akan mati adalah Penatua senior. Pandangan penyesalan dan simpati itu sangat membuat marah Penatua senior dan dia menarik pedang panjangnya untuk menunjuknya langsung, berteriak keras, anak muda yang ceroboh. Kamu akan membayar mahal untuk perilaku meremehkanmu. Kepalamu adalah milikku untuk diambil hari ini. Ujung pedang menunjuk ke depan, saat energi mistis yang tebal dan kuat mengalir dari tubuhnya seperti pasang surut saat meluap, berkumpul di atas tepi pedang yang tajam. Dalam sekejap, aura jahat penuh dengan penindasan yang sinis melesat keluar dari pedang. Penatua senior menyerang dalam sekejap,
membawa dengan dirinya kemarahan pembunuhannya yang menakutkan saat dia bergerak lebih cepat dari kecepatan suara saat dia menyerang sosok merah. Sebuah pedang panjang yang berkilau biru di ujungnya memblokir serangannya di depannya. Pedang-pedang itu bertabrakan satu sama lain, aura tajam yang berasal dari pedang-pedang itu tidak memberikan tekanan sepersen pun. Pada saat yang sama, beberapa desahan terkejut terdengar juga. Biru, pedang tepi biru. Suara retakan keras terdengar, mata tetua senior melebar kaget saat ia menatap pedang yang berkilau biru di tangan lawannya sebelum memalingkan pandangannya ke retakan panjang di pedang yang dipegangnya, dan hatinya tenggelam. Sesaat kemudian, pedang panjang di tangannya patah menjadi dua di bawah ki pedang lawannya dan jatuh dengan suara berisik ke tanah. Pada saat yang sama, ia tidak bisa menghindari ki jahat yang terpancar dari pedang itu tepat waktu dan ia mendapati seluruh dirinya tiba-tiba terlempar mundur dari tempatnya. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh beberapa langkah ke belakang. Untungnya, tetua keempat di belakangnya berhasil menahannya, mencegahnya dari jatuh memalukan ke tanah. Bagaimana mungkin ini? Itu tidak mungkin pedang tepi biru. Tetua senior menatap dengan tidak percaya pada pedang legendaris yang bercahaya biru dipegang lawannya. Cahaya yang dipancarkannya begitu terang dan brilian. Di seluruh tanah, hanya pedang legendaris tepi biru yang bisa bercahaya biru begitu cerah. Bukan hanya dia, tetua keempat dan tetua kedua keluarga Su juga menunjukkan kekaguman besar di wajah mereka pada saat itu. Namun, selain kekaguman dan keterkejutan, mata mereka juga dipenuhi dengan keserakahan terhadap pedang legendaris di depan mata mereka. Pedang tepi biru, itu adalah pedang legendaris di antara legenda. Pedang tepi biru yang telah menghilang begitu lama tiba-tiba muncul kembali hari ini, dan itu tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka menahan dorongan yang tumbuh di hati mereka untuk ingin memilikinya sebagai milik mereka sendiri? Tepi biru miring ke tanah, cahaya birunya berdenyut, pakaian merah berkibar saat aura haus darah meledak keluar dari Feng Jiu. Dia menatap wajah yang tercengang dan mata yang tamak dari ketiga pria itu, dan bibirnya melengkung saat sudutnya terangkat, memperlihatkan senyum yang sinis dan menakutkan saat dia berkata, siapapun yang melihat pedang ini, harus mati. Saat suara itu terdengar, sosok merah langsung menyapu keluar seperti setan. Namun, dia tidak bergerak menuju tetua senior dan tetua keempat, tetapi malah berputar kembali, dan dengan sapuan tepi biru di tangan, gelombang jahat ki pedangnya merobek udara. Tetua kedua keluarga Su tertangkap lengah ketika sayatan melintasi tenggorokannya. Itu terlalu tiba-tiba baginya untuk membela diri, dan juga, itu terlalu cepat. Sampai saat kematian, matanya masih terbuka lebar dalam kebingungan. Sampai kematian, hatinya masih terluka. Tetua kedua, tetua senior dan tetua keempat berteriak terkejut saat mereka melihat sosok terjatuh kaku. Itu hanya sekejap, dan nyawa tetua kedua mereka telah diambil tepat di depan mata mereka. Karena pedang telah bergerak begitu cepat, sehingga darah belum mengalir keluar dari tenggorokan, hingga tubuh jatuh dan menggerakkan luka di leher yang telah merenggut nyawanya. Baru saat itu darah memancar seperti tiang scarlet saat menembak ke atas, melumuri seluruh area dengan merah menyala. Itulah saudara laki-laki yang paling diunggulkan patriark, dan sekarang dia juga sudah mati. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan betapa marahnya patriark saat mereka pulang. Melihat ekspresi dua pria itu di wajah mereka, Feng Jiu tertawa dan berkata, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Sejak dia mengeluarkan pedang tepi biru, dia tidak berniat membiarkan salah satu dari ketiga pria itu keluar dari tempat ini hidup-hidup. Gang kecil ini, akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Matanya menyempit dan kilatan dingin berkedip di dalamnya. Aura pembunuhnya meledak dan sosok berwarna merah langsung menuju kedua pria itu. Dia menggelengkan tepi biru di tangannya dan ki pedang yang dingin dan tajam dilemparkannya keluar, bermetamorfosis menjadi pedang saat mereka terbang maju. Bunuh dia! Kedua pria itu berteriak marah. Tetua senior memegang pedangnya yang patah di depannya saat dia menyerang maju, sementara tetua keempat menarik pedangnya juga untuk menyerang secara bersamaan. Dengan kedua pria itu menggabungkan serangan mereka, aura yang membebani dari dua Master Warrior penuh seketika meresapi seluruh gang kecil, udara tiba-tiba menjadi tebal dan pengap. Saat pedang bertabrakan, aliran ki tajam dan suara bertarung pedang tak henti-hentinya. Dan ketakutan perlahan merayap ke dalam hati mereka saat mereka perlahan-lahan diliputi oleh aura pembunuh haus darah Feng Jiu, ditambah dengan serangan mematikan yang ditujukan untuk membunuh, disampaikan dengan ketepatan yang luar biasa, menyebabkan kedua pria itu merasa terbebani dan agak bingung.
Tidak. Dengan teriakan kaget, tetua keempat yang telah ditolak kembali dari serangan gila melihat dengan mata kepala sendiri sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Pedang pecah tetua senior dihantam dan terlempar jauh, dan tepi biru dengan cahaya biru yang berkilauan ditusukkan tepat ke dalam dada tetua senior dengan suara mendebarkan. Dia bahkan bisa melihat keheranan luas dalam tatapan tetua senior. Dia terlihat seperti tidak mau menerima, terkejut, dan menolak untuk percaya bahwa dia akan mati di bawah tangan lawan yang telah meremehkan dirinya. Tetua keempat melihat ketika tetua senior terjatuh dengan gemetar, matanya menunjukkan dia tidak bisa menerima takdirnya. Hati tetua keempat melompat dan dia memalingkan matanya untuk melihat gadis dengan pakaian merahnya yang berkibar di belakangnya. Dia melihatnya menarik pedang keluar dan melihat lurus ke arahnya. Dan pada saat itu, nalurinya berteriak padanya untuk lari. Ya, lari. Itu adalah satu-satunya pikiran dalam kepalanya, dan tubuhnya telah secara refleks merespons dan akan melarikan diri. Namun, kakinya baru mengambil langkah pertama dan suara setan tiba-tiba terdengar dalam telinganya. Aku sudah memberitahumu, semua orang yang melihat tepi biru, harus mati. Saat suara dingin yang haus darah jatuh, kilatan merah melintas, tiba-tiba berdiri di depan tetua keempat, tersenyum tanpa jejak kegembiraan saat dia menatap wajah pucat yang terpelintir oleh ketakutan dan rasa takut. Kemana kau pikir bisa lari? Dia berteriak dan mengangkat pedang panjang di tangannya sambil menyuntikkan ki mistisnya ke dalamnya, sebelum mengayunkannya ke arah Feng Jiu. Melihat bahwa dia tidak punya tempat lain untuk lari, dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Meskipun dia telah terkejut oleh keterampilan anehnya saat mereka bertempur sebelumnya, tidak ada opsi lain di depannya. Untuk berjuang demi kesempatan untuk hidup, dia menekan setiap untaian ki mistis dalam dirinya dalam ledakan mendadak. Ketika ki mistis seorang Master Warrior penuh dilepaskan, bahkan pasir dan debu terangkat dari tanah. Aku tidak percaya bahwa Master Warrior yang sepenuhnya lengkap sepertiku, bisa dikalahkan oleh seorang penjahat seperti itu. Dia berteriak padanya, ki mistis yang berputar di sekitar tubuhnya meningkatkan kecepatannya ke puncaknya. Ketika dia menyerang, tubuhnya bergerak cepat seperti badai, buas seperti harimau. Sebagai respons, Feng Jiu memanggil semua ki mistisnya, membawanya ke puncaknya. Keuntungannya di sini bukanlah dalam ki mistis, tetapi itu adalah pedang tepi biru di tangannya, dan serangan fatalnya disampaikan dengan ketepatan yang mematikan. Dia tidak berniat untuk bersaing dengan dia dalam ki mistis. Dia hanya ingin membunuh lawannya dalam waktu sesingkat mungkin, ataupun, keributan di sini akan segera menarik sekelompok kultivator ke sini, dan akan sulit baginya untuk lolos dari sini pada saat itu. Sosok merah bergerak dalam serbuan tak berujung, meminjam dari pedang tepi biru kekuatan tak terhentikan, setiap kali pukulan pedang merupakan pukulan mematikan, tekniknya cepat dan kuat. Bahkan dengan tetua keempat yang berjaga-jaga, dia tidak bisa menahan serangan tajam pedang tepi biru dan serangan mematikan Feng Jiu. Saatnya untuk mengakhiri ini. Dia memegang pedang dengan dua tangan pada saat tetua keempat ditolak kembali, dan dia mendorong semua ki mistisnya ke dalam pedang tepi biru, memukul dengan semua kekuatannya dalam satu pukulan langsung padanya. Tetua keempat secara naluriah memblokir pukulan itu dengan pedang di tangannya, tetapi... Arggh! Suara teriakan keras merobek langit. Pedang di tangan tetua keempat dipotong tepat oleh Feng Jiu, bersama dengan tubuhnya, yang terbelah menjadi dua bagian saat dia jatuh ke tanah. Pandangan Feng Jiu dengan cepat melintasi tiga zombie di tanah, pedang tepi biru di tangannya mengangkat kantung kosmos yang tergantung di pinggang mereka. Dia memanggil kinya dan melompat, melintasi dinding di lorong kecil itu, cepat pergi dari sana. Saat kaki depannya baru saja meninggalkan tempat itu, beberapa kultivator segera membanjiri lorong kecil itu. Mereka telah mendengar suara pertarungan dan datang untuk menyelidiki. Tapi, ketika mereka memasuki lorong kecil dan melihat pemandangan yang mengerikan di sana, wajah mereka segera berubah warna, dan beberapa bahkan muntah di tempat, tidak dapat menahannya. Tidak perlu begitu kejam dalam membunuh seseorang, dan pemandangan di sana benar-benar terlalu berdarah dan mengerikan, dan semua yang melihatnya merasa sedikit sulit untuk ditelan. 3 orang yang meninggal adalah Master Warrior. Seorang kultivator lanjut usia yang lebih berani pergi memeriksa 3 orang yang meninggal dan ketika dia menyadari tingkat kekuatan yang merekita-liki, dia sangat terkejut. Untuk bisa membunuh 3 Master Warrior, seberapa kuatnya orang itu? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.
Damn, what a hell of a